Bab 1273, mendukung langit dengan satu tangan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di udara, kelompok ras manusia dan ras iblis sebenarnya memuntahkan darah pada saat yang sama. Penghalang yang dibuat oleh sekelompok-kelompok kekuatan setiap ons kekuatan terakhir, hancur dengan ledakan keras. Lebih dari selusin angka jatuh dari udara tanpa daya. Pohon iblis terus mendarat tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Senior Fang Tian, teriak Teng Yun, mengumpulkan energi esensi yang tidak banyak tersisa, mengikat Fang Tian, yang berada di ambang kematian. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Petik 2. Manusia dan iblis, dua lusin ras atas pembangkit tenaga listrik puncak, sebenarnya bahkan tidak bisa bertahan melewati dua napas waktu. Ya, penglihatanku tidak gagal, kan? Petik 2. Vingot ini tampaknya agak berbeda dari yang sebelumnya. Dia sangat kuat. Petik 2. Di mana surga meliputi Raja Surgawi? Mengapa surga yang mengalahkan Raja Surgawi tidak muncul sampai sekarang? Mungkinkah itu, dia? Hanya pada saat ini manusia dan iblis, dua seniman bela diri ras, tahu betapa kuatnya kekuatan Kanuo. Telapak tangan apokaliptik itu tidak berteriak untuk menakuti orang. Di bawah telapak tangan, Fang Tian ditambah lebih dari 10 manusia dan iblis, dua pembangkit tenaga listrik puncak ras, semuanya dikalahkan. Kartu truf apa yang masih harus mereka tolak? Pada saat ini, seseorang akhirnya memikirkan Ye Yuan dan menemukan bahwa dia tidak pernah muncul sebelumnya dari awal hingga akhir. Pemimpin ras manusia ini benar-benar melarikan diri pada malam pertempuran. Untuk sesaat, omelan menjengkelkan menyebar di antara kerumunan. Tentu saja, bahkan lebih, merasa takut. Telapak tangan idola iblis Dharma sejati masih perlahan mendarat. Bumi bergetar. Semakin banyak waktu seperti ini, semakin mereka berharap akan ada penampilan penyelamat, dan juga menghina tindakan Ye Yuan melarikan diri dalam menghadapi bahaya. Semakin banyak orang memarahinya, semakin nastier. Semua ujung tombak semua menunjuk ke Ye Yuan. Ye Yuan pergi secara rahasia. Orang-orang yang tahu tidak banyak. Bahkan eselon atas dua ras, mereka yang tahu juga banyak sekali. Melihat adegan ini, Teng Yun dengan serius tidak bisa menahan diri dan berteriak dengan marah, "Semua tutup untukku." Suara Teng Yun mirip dengan lonceng besar, langsung menekan semua suara yang menegur. "Kalian semua orang bodoh yang bodoh ini." Ye Yuan, dia masuk jauh ke dalam wilayah yang dilarang oleh dewa untuk mencari kesempatan menjadi dewa untuk berurusan dengan Kanuo, menghadapi kematian. Anda semua, orang-orang yang tidak berguna ini, masing-masing dari Anda hanya tahu bagaimana menyalahkan surga dan orang lain. Pikirkan baik-baik, apakah Anda sudah bekerja keras sebelumnya? Petik 2. Semua orang terdiam, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak muncul dalam waktu yang lama. Tidak ada yang mengira bahwa dia benar-benar memasuki wilayah yang dilarang oleh dewa. Itu adalah tempat yang bahkan pembangkit tenaga listrik dewa alam tidak berani melangkah ke. Sepertinya surga yang mengalahkan Raja Surgawi, mereka semua sudah lama tahu bahwa kekuatan iblis ini tak terbendung. Itulah sebabnya dia akan menggunakan metode ekstrim semacam ini untuk mencari petunjuk terakhir tentang titik balik bagi umat manusia. Tetapi bisakah dia berhasil? Sudah lebih dari 100.000 tahun. Berapa banyak orang berbakat tiada banding yang tidak dapat membuka pintu ajaib itu juga? Mungkinkah surga yang melampaui Raja Surgawi berhasil? Hahaha. Gentar, putus asa, segala sesuatu yang Heavenly Empyrean Immortal Grove ciptakan, dewa ini akan benar-benar menghancurkannya hari ini. Hahaha. Di udara, tawa Kanuo yang tinggi dan perkasa muncul. Di hari dan zaman ini tanpa alam dewa, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Cepat, buka konstelasi 28, penjaga roh, Grand Array. Petik 2. Pada saat ini, suara lemah Fang Tian datang. Teng Yun tidak yakin apa artinya, tapi dia masih bereaksi pada saat pertama. Cepat, Four Symbols Family Clans mengaktifkan arai penjaga roh pada saat yang sama. Teng Yun meraung keras. Meskipun keempat klan tidak bersama-sama, mereka memiliki formasi arai yang mengirimkan berita di antara mereka sendiri. Perintah Teng Yun menyebar di 4 klan segera. Grand Array diaktifkan. Arwah 4 simbol melonjak ke langit, bekerja bersama satu sama lain dari kejauhan. Naga biru, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam, roh-roh dari 4 simbol tampaknya telah memperoleh dorongan, menyatu di atas langit klan naga dalam sekejap. Roh keempat simbol itu masing-masing memberikan raungan panjang,
membentuk resonansi yang menakutkan satu sama lain. Sebuah penghalang besar mengembun dan terbentuk di langit klan naga. Melihat adegan ini, tatapan semua orang yang putus asa mengungkapkan harapan sekali lagi. Semua orang tidak menyangka bahwa 4 klan mengaktifkan arai penjaga roh di saat yang sama, sebenarnya bisa memiliki efek seperti itu. Ledakan, telapak hitam raksasa mendarat tepat ke penghalang, bergetar sampai bumi bergetar. Diblokir, tidak berpikir bahwa klan keluarga 4 simbol masih memiliki arai besar yang tangguh. Serangkaian suara tergetar datang dari kerumunan. Melihat bahwa penghalang itu sebenarnya efektif, Teng Yun juga sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa roh 4 simbol keluarga klan menjaga Grand Arai sebenarnya masih memiliki efek seperti itu. Senior, berhasil, Teng Yun berkata dengan gembira. Fang Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini tidak berguna. Fang Tian saat ini sudah mencapai ambang kematian. Dia hanya bertahan di sana dengan satu nafas terakhir dan mungkin mati kapan saja. Tapi kata-kata Fang Tian membuat hati Teng Yun tenggelam. Tapi Kanuo melihat pemandangan ini dengan dingin dan berkata dengan sinis dingin, 4 simbol resonansi. Hehe, jika itu leluhur 4 klan di sini, resonansi 4 simbol ini secara alami akan kuat. Tapi itu memalukan, itu memalukan. Petik 2. Sebuah manik hitam samar-samar terlihat di dahi Kanuo. Energi jahatnya melonjak beberapa kali tiba-tiba. Kekuatan idola iblis Dharma sejati itu juga melejit beberapa kali. Retak, retak, retak. Di bawah telapak tangan iblis, penghalang itu hanya berlangsung selama beberapa saat, dan retakan sebenarnya mulai muncul. Suara menusuk telinga itu membuat wajah-wajah seniman bela diri kedua ras berubah pucat pasi dalam sekejap. Masih tidak bisa bekerja. Retakan pada penghalang menjadi lebih dan lebih. Akhirnya, tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan, itu benar-benar runtuh. Roh keempat simbol juga tidak bisa menahan kekuatan semacam ini, langsung berubah menjadi ketiadaan. Bergemuruh, telapak tangan raksasa itu semakin dekat. Tekanan semakin dekat. Berpisah, telapak tangan raksasa belum sepenuhnya mendarat, dan sekelompok seniman bela diri yang kekuatannya sedikit lebih lemah sudah tidak bisa menahan tekanan ini, muntah darah segar dalam suap besar. Bang, 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 mendaratkan sepersekian lagi, beberapa tubuh seniman bela diri langsung meledak, menjadi kejang menjadi pasta daging. Wajah Teng Yun dan yang lainnya buruk rupa. Kanuo ini terlalu kuat, kuat sampai membuat orang putus asa. Dia akhirnya tahu sekarang, mengapa Ye Yuan ingin masuk jauh ke dalam wilayah yang dilarang dewa, untuk mencari harapan yang hampir mustahil itu. Tanpa alam dewa, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Wark, telapak tangan raksasa itu sudah menggantung di atas kepala mereka. Teng Yun akhirnya tidak bisa menahan memuntahkan seteguk darah segar. Serangan itu sebelumnya sudah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Saat ini, dia sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan, dan dia masih harus menaburkan sebagian energi esensi untuk pergi melindungi Fang Tian. Dia sudah hampir mencapai batasnya. Mungkinkah itu berakhir di sini? Teng Yun berkata dengan enggan. Hahaha, Immortal Grove Heavenly Fin God tidak lebih dari ini. Anda menekan dewa ini selama 1.000.000 tahun, hari ini, dewa ini akan mendapatkan semuanya kembali, baik pokok maupun bunga. Brahma Trufin, bunuh aku. Petik 2. Di tengah tawa liar Kanuo, telapak tangan raksasa mendarat dengan keras. Tampak keputusasaan muncul di wajah semua orang. Ini depan dan belakang 100 napas waktu, mereka tampaknya jatuh ke 18 tingkat neraka. Di tengah kerumunan, tangisan tragis naik satu demi satu. Ini adalah seruan keputusasaan. Ledakan. Tepat pada saat ini, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti. Udara mengepul keluar, langsung menyapu 100.000 mil jauhnya. Gelombang udara menyapu serangkaian angin kencang, bertiup sampai mata semua orang tidak bisa membuka. Ketika mereka kembali ke akal sehat mereka dan memfokuskan mata mereka untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat tubuh kecil dan lemah, benar-benar menggunakan satu tangan, dan mendukung telapak tangan Brahma Trufin. Bab 1274, dalam sentakan jari, pasukan dikurangi menjadi debu. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Tidak penting dan lemah, itu dibandingkan dengan idola Dharma iblis sejati. Menghadapi idola Dharma yang benar itu seperti melihat gunung yang besar, angka itu sama sekali tidak signifikan. Tapi dia hanya menggunakan satu tangan dan menyangga telapak tangannya yang besar itu. Kamu Yuan, surga melampaui Raja Surgawi. Itu adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Hahaha, surga yang melampaui Raja Surgawi akhirnya bergegas kembali. Petik 2.
Penampilan Ye Yuan membuat semua orang sangat bersemangat. Sebelumnya, Spirit Bristle Divine King berkata bahwa surga yang mengatasi Divine King masuk jauh ke dalam wilayah yang dilarang oleh dewa, mencari peluang untuk menjadi dewa. Sekarang ketika surga yang melampaui Raja Surgawi kembali, mungkinkah itu, dia berhasil? Dengan pemikiran itu, mereka merasa hati mereka hampir melompat keluar. Ketika Fang Tian melihat sosok Ye Yuan, sebenarnya ada jejak tambahan kilau di mata mati itu. Teng Yun bahkan mulai gemetar karena kegembiraan. Dia menggenggam tangan Fang Tian dan berkata dengan gelisah, "Senior, dia kembali." Hahaha, dia benar-benar kembali. Saya katakan, mungkinkah dia, bisakah dia? Fang Tian tidak berdaya untuk berbicara, tetapi dia masih mengangguk dengan kuat. Saat ini, dia bisa memastikan bahwa apa yang menyebabkan beberapa hari fenomenal langit dan bumi ini pasti Ye Yuan. Selama dia kembali, dia pasti telah menembus ke alam dewa. Selain itu, pemahaman konsep Fang Tian lebih dari besarnya lebih kuat dibandingkan yang lain. Dia bisa merasakan aura yang sulit dipahami dan tidak berwujud di tubuh Ye Yuan. Perasaan semacam itu seolah-olah apa yang dia hadapi adalah Dao Surgawi. Mata Kanwo menjadi lingkaran lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Dia tahu seberapa kuat Brahma Trufin. Tapi Ye Yuan benar-benar memblokirnya hanya dengan satu tangan. Brahma Trufin, hancurkan aku. Petik 2. Kanwo mendesak Bat Vinsos ke batas. Kekuatan telapak tangan Brahma Trufin melonjak. Ye Yuan mendengus dingin dan memberikan telapak tangan dengan flip tangan. Telapak daging mungil bersentuhan dengan telapak tangan Brahma Trufin sekali lagi dan sebenarnya secara langsung mengejutkan telapak tangan besar itu. Idola Dharma Brahma Trufin tampaknya telah disambar petir, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Akhirnya, dengan suara keras, itu langsung menghilang menjadi tidak ada apa-apa. Ketika Powerhouses Ras Iblis melihat adegan ini, bola mata mereka muncul. Lelucon macam apa ini? Brahma Trufin, sebenarnya tersebar oleh satu telapak tangan. Petik 2. Orang yang berbicara adalah Vingot Jialan. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia bahkan curiga ada masalah dengan matanya. Seberapa kuat Brahma Trufin? Saat itu, ketika Absolute Heaven berhadapan dengan Lord Kanwo, dia juga menjaga jarak yang cukup jauh dari gerakan ini. Tapi sekarang, itu benar-benar tersebar oleh satu telapak tangan Ye Yuan. Murid Yueji juga mengerut. Demikian juga, sebagai Dewi Surgawi, dia secara alami menyadari aspek hebat dari Brahma Trufin, langkah ini. Teknik bela diri ini diturunkan oleh Yang Mulia, Fin Lord, dan kekuatannya tidak terbatas. Meskipun Kanwo tidak dapat melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, itu juga sama sekali bukan apa yang bisa dikalahkan oleh penduduk asli dunia Empirean. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa, Ye Yuan menguatkan daunnya dan menjadi dewa. Tetapi bagaimana ini mungkin? Ye Yuan tidak peduli dengan keheranan semua orang, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, itu sudah di samping Fang Tian. Senior, Ye Yuan datang terlambat dan telah membuatmu menderita. Sambil berbicara, Ye Yuan mengulurkan dua jari. Sebuah bola lampu hijau muncul di ujung jarinya. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan mengetuk gelabela Fang Tian. Lampu hijau menyala dan menghilang, menyuntikkan dirinya ke tubuh Fang Tian. Kekuatan hidup kolosal langsung bersinar di dalam tubuh Fang Tian, membuatnya jauh lebih energi. Ye Yuan, ini. Fang Tian melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Fungsi tubuhnya memperoleh pemulihan hampir secara instan. Dia yang sudah hampir mati sebenarnya dihidupkan kembali secara ajaib. Ye Yuan berkata, ini adalah kehidupan yang saya cari dari Kunwu Senior. Dengan gumpalan vitalitas ini, itu bisa menjamin Anda 100 tahun umur. Petik 2. 100 tahun. Fang Tian menghirup udara dingin, menatap Ye Yuan seolah dia melihat hantu. Sebelumnya, Ye Yuan mengeluarkan upaya Hercules sebelum memperbaiki peringkat wawasan misterius Heavenly Fragrance Life Extending Pill, memperpanjang umurnya hingga 30 tahun. Sekarang, hanya sedikit vitalitas yang bisa menjamin umur panjangnya 100 tahun. Ini hanya sesuatu yang tak terbayangkan. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, itu benar. Kekuatan senior Kunwu adalah apa yang tidak dapat kita bayangkan. Jika bukan karena Anda sudah mencapai titik di mana Anda adalah lampu kedaluarsa yang kehabisan minyak, hanya gumpalan vitalitas ini sudah cukup untuk memperpanjang umur Anda selama 10.000 tahun. Petik 2. Semua orang terkejut karena terkejut. Bahkan pil obat yang paling kuat juga tidak dapat memperpanjang umur 10.000 tahun. Ye Yuan mencari total untuk 2 gumpalan vitalitas. Satu untuk Fang Tian, tapi yang lain untuk ibunya. Ye Yuan,
Bisakah kamu memiliki? Teng Yun bukan orang yang tidak tahu bagaimana menyampaikan arti kata-katanya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus mengatakannya. Dia sangat takut Ye Yuan tidak menerobos ke alam dewa. Tapi hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Dalam keadaan di mana Heavenly Dao hilang hari ini, apakah benar ada seseorang yang mampu menerobos ke alam dewa? Ye Yuan tersenyum dan mengangguk. Ketika semua orang melihat situasinya, pikiran mereka semua berdengung, menjadi kosong, semua tidak dapat berpikir lagi. Itu benar, Ye Yuan benar-benar menerobos ke alam dewa. Petik 2. Hahaha, Ye Yuan, selamat untukmu. Haha. Ada ekspresi kegembiraan liar di wajah Teng Yun, dan dia bahkan tidak bisa memilih kata-katanya lagi. Dia bahkan lebih bahagia daripada dirinya sendiri menerobos ke alam dewa. Setelah keheranan, yang lain juga sangat terkejut. Ye Yuan menerobos ke alam dewa menunjukkan bahwa mereka tidak perlu lagi takut pada Kanuo. Selanjutnya, Ye Yuan menerobos ke alam dewa. Itu berarti bahwa mereka semua bisa menerobos ke alam dewa. Mungkin, alam dewa akan turun ke alam surgawi lagi. Bagaimana mungkin hal semacam ini tidak membuat mereka sangat gembira? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bicara tentang ini nanti. Aku akan segera kembali. Kata-kata ini mendominasi. Untuk bisa mengatakan kata-kata semacam ini kepada Heavenly Fin God Kanuo, mungkin hanya ada pembangkit tenaga dewa alam, kan? Dengan flash, Ye Yuan muncul di langit sekali lagi, menghadap ke semua kehidupan. Bahkan seseorang sekuat Kanuo juga hanya semut yang sedikit lebih kuat di matanya. Semua di bawah dewa-dewa adalah semut. Ini bukan hanya basa-basi. Setelah menerobos ke alam dewa, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan alam dewa. Dia melihat Fang Tian dan konfrontasi Kanuo dalam kesadarannya, kemudian menerobos ke dewa-dewa segera dan memohon Kunwu untuk 2 gumpalan vitalitas, melintasi ratusan juta mil dalam sekejap, tiba di klan naga, dan dengan senang hati menyusul hingga telapak tangan Brahma Trufin. Kanuo, kamu tidak seharusnya berada di sini. Anda telah menjangkiti Immortal Grove Region selama 1.000.000 tahun. Hari ini adalah hari penghakimanmu. Kata-kata acuh tak acuh dari Ye Yuan langsung menjatuhkan hukuman mati pada Kanuo. Ekspresi Kanuo berubah, dan dia berkata dengan suara tegas, Fin Rache, serang aku. Bunuh anak ini. Petik 2. Dalam perlombaan iblis, hanya ada kepatuhan. Bahkan jika di depan ada gunung pedang dan lautan api, pusat kekuatan ras jahat itu juga akan melanjutkan tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, gerombolan suara-suara penting dan pasang surut terdengar. Pusat kekuatan ras iblis dan budak iblis jumlahnya jauh lebih dari miliaran. Termasuk Jialan, para raksasa ini, masing-masing dari mereka mengeluarkan serangan terkuat mereka, ingin menenggelamkan Ye Yuan menggunakan taktik gelombang manusia. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata dengan dingin, kusam dan berkepala tebal. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menamparkan sebuah telapak tangan. Langit dan bumi berubah warna. Seekor naga raksasa mengamuk naik ke udara, menyerbu maju dan memenuhi serangan yang tak terhitung jumlahnya. Bergemuruh. Setelah 10 napas, ada bentangan bumi hangus di depan mata seseorang. Dalam satu jentikan jari, pasukan dikurangi menjadi debu. Bab 1276, Segel S, 10.000 mil, 1000 salju musim gugur. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Pikiran Ye Yuan berdengung sebentar, merasa seperti itu akan meledak terbuka. Seketika ketika dia melihat sosok ini, Ye Yuan akhirnya mengerti hanya karena alasan apa adalah jantungnya berdebar-debar. Saat itu, Li Er baik-baik saja, dan akord dalam hati Ye Yuan mengendur. Ye Yuan juga tidak pergi dan repot tentang palpitasi yang tidak bisa dijelaskan itu lagi. Tapi itu justru karena celaan di hatinya saat ini bahkan lebih parah. Hahaha, ada apa dengan ekspresimu? Apakah ini sangat mengejutkan? Apakah itu sangat menyenangkan? Melihat ekspresi Ye Yuan, Kanuo tertawa keras dan berkata. Ekspresi Ye Yuan langsung menjadi gelap. Jantungnya meneteskan darah. Di kayu salib, 4 anggota tubuh yang elegan dipaku di atasnya dengan 4 kuku. Darah segar sudah lama mengering. Paku itu, Ye Yuan mengenalinya. Itu disebut Soul Locking Nail. Itu mampu memaku jiwa surgawi seseorang, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Bahkan pembangkit tenaga Divine King tidak bisa baik. Salib juga samar-samar memiliki undulasi hukum. Itu jelas bukan benda biasa. Ye Yuan melihat melalui sekilas, formasi arai yang tepat digunakan untuk menyegel energi esensi. Di kayu salib,
wajah yang menggulingkan kerajaan itu tampak tenang dan tampaknya tidak memiliki banyak ketakutan. Sebaliknya, sebenarnya masih ada sedikit senyum di wajahnya. Tapi sedikit senyum itu bahkan lebih seperti jarum baja, menusukkan ke hati Ye Yuan. Ye Yuan mengerti arti dari senyum itu. Dia tidak menyalahkan, tidak membenci, dia hanya ingin melihat niat hatinya. Bertemu di bawah keadaan seperti ini padanya, itu bukan situasi yang paling disambut. Dia adalah kecantikan nomor satu alam surgawi, Mu Lingsui. Haha, gadis kecil, sepertinya di hatimu sama sekali tidak ada. Saat itu, ia hampir jatuh dalam kebobrokan untuk gadis kecil keluarga Yue. Tapi dia tidak pernah peduli padamu sebelumnya. Kata Kanwo sambil tertawa keras. Mu Lingsui mengabaikannya. Melihat Ye Yuan, dia berkata dengan lemah, sepertinya, kamu benar-benar sangat terkejut. Hati Ye Yuan berdetak kencang. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa dia katakan? Katakan bahwa aku benar-benar memiliki impuls mendadak sebelumnya, tetapi aku tidak pernah memikirkanmu sama sekali. Mu Lingsui tersenyum. Senyum si cantik es itu tiada bandingnya dan menggulingkan kerajaan. Seolah-olah langit dan bumi luluh. Mu Lingsui pada saat ini memberi orang perasaan indah yang menyayat hati. Di bawah, semua orang benar-benar diam. Semua orang tahu bahwa ada hubungan yang tidak jelas antara surga yang meliputi Raja Surgawi dan roh Raja Surgawi Salju. Saat itu, berapa banyak jenius luar biasa berbakat mengejar roh Snow Divine King. Tapi dia hanya punya perasaan untuk surga yang melampaui Raja Surgawi. Sangat disayangkan bahwa anak sungai yang tak berperasaan itu mengoceh sementara bunga-bunga yang jatuh tertuju pada cinta. Kedua orang itu tidak berjalan bersama pada akhirnya. Waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah, mantan Ji Qingyun kembali dengan sikap dominan dari surga yang mengatasi Raja Surgawi, tetapi dia berjalan bersama dengan Putri Surgawi Bright Moon City yang bangga. Awalnya ini adalah sesuatu yang mengikuti alur pemikiran logis juga. Tidak ada yang berani mengatakan banyak hal. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah hasil yang terjadi tanpa stimulus eksternal antara Ji Qingyun dan Mu Lingsui. Tidak ada yang tidak bisa berpikir bahwa sama seperti perang akan segera tenang, Kanwo benar-benar menggunakan roh Snow Divine King sebagai sandera untuk mengancam Ye Yuan. Sangat jelas, itu berhasil. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya hanya akan bertanya satu kalimat. Mu Lingsui berkata dengan tenang. Ye Yuan benar-benar tidak tahu kata-kata seperti apa yang digunakan untuk menggambarkan emosinya saat ini. Jika Mu Lingsui melepaskan semburan pelecehan ke wajahnya, dia mungkin bisa merasa sedikit lebih baik di hatinya. Tapi Mu Lingsui terlalu tenang ke titik di mana itu membuat orang ketakutan. Setiap kata Mu Lingsui seperti pisau, memotong pisau jantungnya demi pisau, membuatnya merasa kesakitan yang tak terkatakan. Hanya pada saat ini Ye Yuan tahu, alam dewa tidak maha kuasa. Pada saat ini, bahkan jika dia memahami Heavenly Dao, dia juga tidak berdaya. Apakah benar-benar tidak ada Mu Lingsui di dalam hatinya? Tidak, seseorang bukan batang rumput atau pohon, bagaimana mungkin seseorang menjadi tidak berperasaan? Kehidupan sebelumnya, ia mencari Dao dengan sepenuh hati, merasa bahwa keterikatan adalah beban. Menuju perasaan Mu Lingsui, dia tidak mau menerima. Tapi dia benar-benar tidak punya perasaan untuk Mu Lingsui. Jika tidak, bagaimana dia bisa memperbaiki pil untuk Mu Lingsui dan menyelamatkan hidupnya? Kemudian, Ye Yuan bertemu dengan malapetaka dan terdampar di dunia tanpa akhir, tetapi bertemu dengan Yue Mengli dalam suatu kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab. Bencana ini mengubah Ye Yuan terlalu banyak. Tidak hanya dia memulai jalur marsial, tetapi dia juga membuka hatinya dan membiarkan Yue Mengli berjalan ke dalam hatinya. Kedua orang itu mengalami hidup dan mati bersama. Yue Mengli juga akhirnya memindahkan Ye Yuan. Dan Ye Yuan tidak ingin mengecewakan Yue Mengli. Itu sebabnya dia akan memaksakan dirinya untuk melupakan hubungan masa lalu itu. Ingin disalahkan, hanya bisa menyalahkan nasib karena membuat ejekan dari laki-laki, dua orang baru saja berpapasan. Meski begitu, dia juga tidak menyalahkannya. Dia bahkan tidak pergi dan menemukan masalah dengan Yue Mengli. Sebaliknya, ketika Ye Yuan dalam bahaya, dia menyelamatkan hidup Ye Yuan. Kemudian, dia menghilang sepenuhnya dalam kehidupan Ye Yuan lagi. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan belum pernah bertemu dengannya, dan bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Hal yang paling sulit untuk ditanggung adalah bantuan seorang cantik. Menuju Yue Mengli, menuju Mu Lingsui, bagaimana rasanya tidak seperti itu juga. Mu Lingsui adalah kecantikan es terkenal dari dunia surgawi. Terhadap siapapun, dia memiliki sikap sedingin es.
Tetapi hanya ketika menghadapnya, seluruh orang itu sepertinya mencair. Ini adalah perawatan yang tidak dimiliki siapapun. Berbeda dari kehangatan cinta Yue Mengli, cinta Mu Lingxue seperti kepribadiannya, dingin dan sunyi. Meninggalkan balai pengobatan raja, Mu Lingxue tidak pernah mengambil langkah ke balai pengobatan raja lagi, memasuki pengasingan tertutup sejak saat itu. Sepanjang jalan sampai perubahan balai pengobatan raja dan berita kematian Ji Qingyun, daunnya menghilang, menarik perhatiannya. Dia keluar dari pengasingan. Apa yang Ye Yuan tidak tahu adalah bahwa Mu Lingxue pernah pergi ke balai pengobatan raja sendirian dan bertarung dengan Ji Changlan selama beberapa hari, kembali dengan cedera serius. Kemudian, Mu Lingxue tahu bahwa dia bukan pasangan Ji Changlan. Oleh karena itu, dia memperhatikan gerakan balai pengobatan raja secara rahasia, sebelum ada penyelamatan hari itu. Ini 30 hingga 40 tahun penderitaan, hanya Mu Lingxue sendiri yang tahu. Tapi dia belum pernah pergi menemui Ye Yuan untuk menceritakan tentang semuanya sebelumnya. Dia hanya mencintainya dalam kesendirian dengan caranya sendiri. Katamu, kata Ye Yuan dengan lidahnya kering. Beberapa tahun ini, demi Lier, ia praktis menyegel Mu Lingxue orang ini dari hatinya. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah dorongan mendadak, dia juga tidak berharap bahwa itu sebenarnya terkait dengan Mu Lingxue. Tapi hari ini, melihat Mu Lingxue, segel itu rusak tanpa sedikit perlawanan. Apakah itu semua hidup, atau Mu Lingxue? Ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang diajukan sebelum Ye Yuan. Jelas, pertanyaan pilihan ganda ini tidak punya solusi. Bahkan jika dia memahami Heavenly Dao saat ini, bahkan jika dia memandang rendah dunia saat ini, bahkan jika dia tidak lagi memiliki saingan di dunia, itu juga tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan Mu Lingxue dari tangan Kanuo. Karena dia tahu bahwa Kanuo benar-benar tidak akan memberinya kesempatan. Mu Lingxue adalah kartu tersembunyi terakhir yang Kanuo persiapkan khusus untuk Ye Yuan, dan itu juga kartu truf. Bagaimana mungkin Kanuo memberinya kesempatan? Dibandingkan dengan dilema Ye Yuan, Mu Lingxue tampak lebih tenang. Dalam pandangan semua orang, dia tidak memiliki kesadaran untuk menjadi sandera. Meskipun penampilannya terlihat sangat suram dan sedih, itu memberi orang perasaan tenang dan murah hati. Sudut bibir Mu Lingxue meringkuk. Dia tersenyum. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan membuka bibir merahnya dan perlahan-lahan melafalkan, segel S10.000 mil, 1000 hujan salju musim gugur. Bab 1277, Badai Semalam Mencairkan Semuanya. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Lingxue, aku. Puisi ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Mu Lingxue kepada Ye Yuan sebelum dia meninggalkan balai pengobatan raja saat itu. Penyegelan S10.000 mil, 1000 hujan salju musim gugur, sepertinya itu hanyalah pemandangan bersalju yang megah. Sebenarnya, itu adalah Mu Lingxue yang menanyai Ye Yuan. Tentu saja, itu juga kalimat yang mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Saat itu, dia menggunakan kalimat ini untuk memaksa Ye Yuan mencurahkan isi hatinya. Tapi Ye Yuan terdiam. Dia tidak memberi jawaban. Mu Lingxue tersenyum sedih pada saat itu, dan pergi tiba-tiba dengan lambaian lengan bajunya, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Arti dari kalimat Mu Lingxue adalah, jika kamu tidak menerima perasaan sejatiku, maka hatiku akan terkunci dalam es sejak saat itu, dan tidak pernah membuka hatiku untuk siapapun lagi. Dalam kehidupan ini, pintu hatiku hanya akan terbuka untukmu. Keheningan Ye Yuan membuat Mu Lingxue patah hati sampai ekstrim. Dia kembali ke istana Snowgod sejak saat itu dan menutup gerbang. Di bawah adegan ini saat ini, Mu Lingxue meminta kalimat ini sekali lagi. Jika Anda merasa bermasalah, Anda masih bisa memilih untuk diam, Mu Lingxue masih berkata dengan senyum tipis. Haha, kau, gadis kecil, benar-benar tergila-gila. Sayang sekali sungai yang tak punya hati itu mengoceh sambil menjatuhkan bunga-bunga pinus untuk cinta. Anda telah melakukan begitu banyak untuknya, tetapi dia tidak menghargai bantuan sama sekali. Mungkin, bahkan hidup atau mati Anda, dia juga tidak akan peduli. Kata Kanuo sambil tertawa. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata dengan niat membunuh, Kanuo, jika kamu berani menyentuh rambutnya, tuan muda ini akan membuatmu tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Kanuo tertawa terbahak-bahak dan berkata, begitukah? Bagaimana jika saya membuatnya tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya? Petik 2. Selesai berbicara, penusuk tulang tambahan tiba-tiba muncul di tangan Kanuo dan langsung jatuh ke dada Mu Lingxue. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke seluruh tubuh Mu Lingxue. Alis Mu Lingxue berkerut dengan erat, wajah pucat yang semula sudah menjadi bahkan lebih tanpa jejak darah. Tapi dia dengan keras kepala tidak menangis kesakitan.
Ling Sui, Ye Yuan berseru. Hehe, kehebatan jiwa mengunci kuku, kamu harusnya tahu, kata Kanuo, sambil menatap Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Kehebatan jiwa mengunci kuku, Ye Yuan secara alami tahu itu. Itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa surgawi. Selanjutnya, kerusakan seperti ini terus-menerus. Itu akan menyiksa jiwa surgawi seniman bela diri tanpa henti sampai jiwa surgawi dihancurkan. Orang bisa membayangkan betapa banyak penderitaan yang dialami Mu Ling Sui saat ini. Wajah Ye Yuan suram, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang kau inginkan? Kanuo berkata dengan senyum sinis, kamu mati, atau dia mati. Ji Qingyun, kamu, belum menjawabku. Mu Ling Sui berkata dengan lemah. Paku ini menabrak, vitalitas Mu Ling Sui terluka parah. Tapi kedua matanya menatap Ye Yuan dengan lebih tajam. Pikiran Ye Yuan bergetar, dan dia berkata, badai semalam mencairkan semuanya. Ling Sui, maaf, akulah yang mengecewakanmu. Dada Mu Ling Sui terengah-engah. Bahkan bernafas pun menjadi sangat sulit. Namun, kalimat Ye Yuan ini seperti matahari yang hangat di musim dingin, langsung mencairkan hatinya yang sudah membeku. Dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Seniman bela diri ras manusia semua dipengaruhi oleh senyumnya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang disebut menjatuhkan semua kehidupan. Meskipun mereka semua tahu bahwa senyum ini hanya milik surga yang melampaui Raja Surgawi. Dengan kalimatmu ini, sudah cukup. Mu Ling Sui berkata sambil tersenyum. Haha, sepasang bebek Mandarin yang ditakdirkan dengan kejam, berpisah dalam hidup dan terpisah dalam kematian. Sayang sekali kalian tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan takdir Anda yang sebelumnya. Ye Yuan, saya hanya memberi Anda 3 napas waktu. Setiap 3 napas yang berlalu, saya akan mengarahkan jiwa mengunci jiwa ke tubuhnya. Sekarang, hitung mundur dimulai. Kata Kanuo dan tertawa terbahak-bahak. Dada Ye Yuan hampir meledak. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Apa yang pasti bahwa setelah kematiannya, alam surgawi tidak akan lagi memiliki harapan. Tapi, untuk membuatnya tidak berdaya menyaksikan Mu Ling Sui menjadi sasaran semua jenis siksaan dan mati, bagaimana dia bisa melakukannya? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan sejak awal. Ye Yuan, saya harap Anda bisa tumbuh menjadi tua dengan dia. Dengan kalimatmu ini, Ling Sui tidak menyesal dalam kematian. Petik 2. Tiba-tiba, Mu Ling Sui tidak bisa memberikan kalimat ini. Di matanya penuh kelembutan, membuat Ye Yuan merasa seperti pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Baru saat itulah Ye Yuan tahu bahwa Mu Ling Sui benar-benar sangat mudah untuk dipenuhi. Saat hati Kanuo, dia tertawa liar dan berkata, mati. Di depan dewa ini, kau tidak bisa mati, sesukamu. Energi esensi Anda disegel, esensi surgawi terkunci, gunakan apa yang harus mati. Hahaha. Mata Mu Ling Sui akhirnya mendarat di Kanuo, tapi itu sedingin es. Kanuo, kamu menangkapku untuk mengancam Qingyun. Sebenarnya, Anda tidak tahu bahwa ini juga yang saya harapkan. Jika tidak demi menunggu sampai hari ini, bagaimana saya bisa memberi Anda kesempatan ini? Petik 2. Mu Ling Sui tertawa dingin. Aura beku yang membekukan keluar dari tubuhnya. Pembekuan ke aura ekstrim ini langsung menyapu seluruh bentangan langit dan bumi. Saat sebelumnya, langit masih cerah selama 10.000 mil. Detik berikutnya, itu mendung dengan awan gelap. Segera, salju tebal seperti bulu angsa jatuh. Gila, kamu wanita gila. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Suara Kanuo dipenuhi teror seolah-olah akhir dunia telah tiba. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, sepertinya mengingat sesuatu. Ye Yuan, apakah Anda tahu apa langkah paling kuat 9 Yin Divine Link Meridian adalah? Meridian Yin 9 Surgawi Link hanyalah jenis tubuh roh. Ini juga bukan metode kultivasi atau teknik bela diri, gerakan terkuat apa yang masih ada. Petik 2. Tentu saja, ini adalah gerakan yang tercatat dalam Heaven Ice Illusionary Ice, namanya bernama Ice Ceiling 10.000 mil. Setelah melepaskan gerakan ini, dalam 10.000 mil akan berubah menjadi dataran es, salju jatuh di langit selama 3 tahun. Bahkan pembangkit tenaga Void Mystic Puncak juga akan segera dibekukan. Petik 2. Sangat kuat. Jadi bukankah Snow God Palace-mu nomor 1 di bawah langit? Tetapi mengapa saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Karena memanfaatkan gerakan ini membutuhkan membalikkan meridian dan mengorbankan jiwa surgawi. Ini langkah penghancuran bersama. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku akan menggunakan langkah ini dan binasa bersamamu. Petik 2. Huhu, lelucon macam apa ini?
Aku tidak bercanda denganmu. Ji Qingyun, aku akan memberimu sebuah puisi. Jika Anda tidak dapat mencocokkan dengan babak kedua, saya akan meluncurkan langkah ini sekarang. Segel es 10.000 mil, 1000 salju musim gugur. Petik 2. Petik 2, petik 2. Mu Lingsue secara alami tidak melepaskan langkah ini. Dia pergi. Ye Yuan berpikir bahwa dia bercanda selama ini, berpikir bahwa dia hanya datang dengan strategi ini untuk memaksa dirinya sendiri. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar melepaskannya. Benar-benar ada langkah ini. Udara beku yang mengerikan bergema di seluruh langit dan bumi, seolah-olah itu bisa membuat ruang dan waktu membeku. Kekuatan dari langkah ini benar-benar sangat menakutkan. Jika sebelumnya, langkah ini cukup untuk membekukan Ye Yuan sampai mati. Tapi dia tahu bahwa Ye Yuan, yang sudah menjadi orang nomor satu selama berabad-abad, tidak peduli dengan sedikit udara dingin ini. Tujuannya adalah bunuh diri. Dia menggunakan langkah ini untuk menembus batasan Kanuo, menghancurkan kartu truf ini di tangan Kanuo. Lingsue, berhenti. Cepat berhenti. Petik 2. Ye Yuan berteriak sampai tenggorokannya serak, bergema menembus awan. Sosok Ye Yuan langsung muncul di samping Mu Lingsue, memeluknya. Ketika Kanuo melihat adegan ini, ekspresinya berubah beberapa kali. Sosoknya bergerak, dia melesat menuju cakrawala. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan hukum yang menakutkan turun dari langit, seperti sangkar, benar-benar membatasi dirinya. Sosok Kanuo tiba-tiba berhenti. Jeritan melengking dan sengsara terdengar. Bab 1278, Kesadaran Spiritual Tidak Memadamkan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Raungan Kanuo mirip dengan menyembelih babi, membocorkan teror dan keputusasaan. Kekuatan surgawi Dao ini bukan yang bisa dia tahan sama sekali. Ye Yuan tidak membunuhnya, dia hanya membelenggu Kanuo, membuatnya tidak bisa bergerak. Berisik. Mendengar lolongan penyembelihan babi seperti itu, Ye Yuan sangat kesal di hatinya dan menembakkan busur cahaya dengan gelombang tangan. Ledakan. Suara Kanuo segera menjadi bisu dan tidak bisa mengeluarkan suara. Tubuh fisiknya langsung runtuh di bawah pukulan ini, hanya menyisakan awan gas hitam. Gas hitam juga redup tanpa cahaya di bawah pukulan ini, hampir menghilang. Sekarang, akhirnya sepi. Ye Yuan langsung menembakkan bola vitalitas yang tersisa ke tubuh Mu Lingsue. Tapi tidak ada sedikit warna. Aura Mu Lingsue masih di tengah-tengah menghilang. Ye Yuan meneteskan air mata saat ia menuangkan jumlah besar kekuatan jiwa serta esensi surgawi ke dalam tubuh Mu Lingsue. Tapi ini masih tidak dapat menghentikan berlalunya hidup Mu Lingsue. Tetes, tetes. Ye Yuan mengucapkan mantra sambil menangis. Air mata menetes ke wajah Mu Lingsue. Dalam pelukannya, mata Mu Lingsue sudah sedikit demi sedikit longgar. Tetapi orang dapat mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Sebaliknya, senyum tipis menggantung di wajahnya, tampak sangat puas. Kamu, mimpimu, akhirnya menjadi kenyataan, selamat. Satu kalimat, itu hampir menghabiskan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah realem alchemy god. Saat ini, Ye Yuan melangkah ke alam dewa. Mimpi ini secara alami menjadi kenyataan juga. Untuk bisa menyaksikan adegan ini, dan juga mendapatkan jawaban Ye Yuan, dan bahkan melihat sentimen Ye Yuan yang sebenarnya mengalir keluar untuknya, dia, tidak ada yang tidak puas dengan itu. Langkah ini, Ice Ceiling 10,000 Miles, benar-benar saling menghancurkan. Membalikkan meridian, adalah tingkat kerusakan maksimum pada fungsi tubuh seniman bela diri. Yang bahkan lebih mengerikan adalah mengorbankan jiwa surgawi. Sekali roh surgawi musnah, tidak akan ada lagi orang ini di dunia. Setelah gerakan ini dilepaskan, itu tidak akan dapat dikembalikan, sampai kehidupan seseorang habis. Meskipun Ye Yuan menggenggam Heavenly Dao, dia tidak maha kuasa. Menghadapi berlalunya kehidupan, ia juga tampak begitu tak berdaya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menghentikan berlalunya hidup Mu Lingsue. Jangan bicara lagi. Kamu bodoh. Kenapa kamu harus melakukan ini? Jangan mati. Kamu tidak bisa mati. Aku, janjiku belum terpenuhi. Hati Ye Yuan terasa sangat sakit. Mu Lingsue membuka mulutnya, ingin berbicara. Tapi dia sudah tidak bisa mengatakan apa-apa. Warna memudar dari wajah yang menakjubkan itu. Fungsi vitalnya juga menghilang dengan cepat. Jiwa surgawinya sudah tidak ditinggalkan dengan banyak dan tidak dapat mendukungnya untuk berbicara lagi. Melihat adegan ini, pusat kekuatan ras manusia semuanya sangat tersentuh. Cukup banyak orang yang wajahnya berlinang air mata. Bocah yang keras kepala. Bocah yang keras kepala. Petik 2. Di wajah Fang Tian,
Air mata sudah mengalir dari mata yang menua. Cinta mendalam Mu Lingsue sangat mengguncangnya. Untuk dapat memiliki jodoh seperti itu adalah berkah Ye Yuan. Tapi itu berubah menjadi akhir cerita. Perasaan roh Snow Divine King menyentuh surga ke-9, untuk menjadi sangat menentukan bagi surga yang melampaui Raja Surgawi. Dia menyelamatkan surga yang melampaui Raja Surgawi, dan bahkan menyelamatkan seluruh alam surgawi. Petik 2. Perasaan roh salju Raja Surgawi untuk surga melampaui Raja Surgawi, itu diketahui oleh semua di alam surgawi. Dia menunggu diam-diam selama bertahun-tahun, hanya untuk menunggu surga mengatasi satu kalimat Raja Surgawi, aku, sambil berbicara, orang itu sudah tersedak. Roh Snow Divine King adalah dermawan kita. Dia menyelamatkan semua kehidupan di bawah langit. Mari kita berdoa untuknya bersama. Petik 2. Saran ini segera mendapat pengakuan semua orang. Buk, buk. Satu menggerakkan sekelompok mendorong pada petak besar. Seniman bela diri ras manusia sebenarnya berlutut secara kolektif. Roh Snow Divine King, harap berhati-hati. Roh Snow Divine King, harap berhati-hati. Roh Snow Divine King, harap berhati-hati. Koma, suara riuh bergema di seluruh cakrawala, bergema di seluruh cakrawala. Ye Yuan berteriak dengan gemetar, Lingsue, apakah kamu mendengar itu? Bukan hanya saya, semua orang di alam surgawi, mereka semua tidak ingin Anda pergi. Kamu tidak bisa mati. Petik 2. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, Mu Lingsue sudah tidak dapat mendengar suaranya lagi. Dia perlahan menutup matanya, tampak seperti kecantikan tidur yang damai. Ye Yuan kehabisan semua kemampuannya dan juga tidak dapat menyelamatkan jiwa surgawi dari runtuh. Ye Yuan mengertakkan giginya, mengambil Mu Lingsue, dan segera menghilang dalam garis pandang semua orang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah melintasi ratusan juta mil dan tiba di God's Fall Mountain Range. Dia yang memahami Heavenly Dao dapat melakukan perjalanan tanpa halangan dalam wilayah hutan abadi ini. Senior, kemampuanmu sangat luar biasa. Tolong selamatkan dia. Petik 2. Ye Yuan menempatkan Mu Lingsue rata di tanah dan langsung berlutut ke arah Kun Wu. Kun Wu memberi Mu Lingsue pandangan dan berkata sambil menghela nafas, kamu meneliti jalur jiwa surgawi dengan cukup dalam dan harus tahu bahwa mengorbankan jiwa surgawi tidak dapat diselamatkan. Lupakan aku, bahkan jika Immortal Grove yang kentut tua itu hidup kembali, dia juga tidak bisa menyelamatkannya. Petik 2. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, dan dia berkata dengan tak percaya, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia orang yang menciptakan dunia ini? Petik 2. Kun Wu berkata, menciptakan dunia tidak berarti bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia. Manusia adalah spesies paling ajaib di dunia ini. Bahkan jika dia menciptakan manusia Immortal Grove World, dia juga tidak bisa mengendalikan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian mereka. Dao langitnya juga hanya dipahami. Itu hanya surgawi Dao yang tidak lengkap, itu saja. Setelah menciptakan dunia ini, semuanya adalah Heavenly Dao yang beroperasi sendiri. Petik 2. Retak, retak. Sendi jari Ye Yuan pecah, hatinya sakit sampai dia tidak bisa bernapas. Hasil ini, dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Mungkinkah itu benar-benar tidak mungkin? Ye Yuan berkata dengan enggan. Kun Wu berkata, bukan berarti tidak mungkin, itu hanya, terlalu sulit, terlalu sulit. Petik 2. Ketika mengatakan, terlalu sulit, di belakang, Kun Wu tanpa sadar memperburuk nadanya. Bisa dilihat tingkat kesulitan metode ini. Tetapi bagi Ye Yuan, ini tidak diragukan lagi adalah melodi surgawi. Dia memandang Kun Wu dengan ekspresi bersemangat dan berkata, senior, tolong beri saran. Tidak peduli seberapa sulit, Ye Yuan harus menyelesaikannya juga. Petik 2. Kun Wu berkata sambil tersenyum, sesuatu yang bahkan Immortal Grove tidak bisa capai, bisakah kau melakukannya? Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, tetapi matanya mengungkapkan pandangan tegas dengan sangat cepat, dan dia berkata, senior, mohon saran. Kun Wu menghela nafas dan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Tapi, kemungkinan kamu untuk menyelesaikannya bisa diabaikan. Sebelum itu, saya akan melemparkan seni rahasia terlebih dahulu. Itu bisa melindungi jejak kesadaran rohaninya dari pemadaman. Adapun masalah nanti, itu akan tergantung pada Anda. Petik 2. Wajah Ye Yuan mengungkapkan ekspresi ekstasi liar, dan dia buru-buru berkata, terima kasih banyak, senior. Ye Yuan mundur. Kun Wu dengan santai menembakkan 9 garis cahaya, menyisipkan di sekitar Mu Lingsue. Ye Yuan kaget, menyadari bahwa itu adalah 9 cabang Kun Wu Divine Wood.
Benda ini setara dengan bagian tubuh Kunwu, sangat berharga. Pertama adalah bunga Kunwu, maka itu adalah cabang Kunwu. Bantuan ini, Ye Yuan mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Kunwu membaca mantra. 9 cabang pohon itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, berasimilasi ke dalam jiwa Mu Lingsui. Mu Lingsui tidak bereaksi sedikit pun. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa jejak terakhirnya dari jiwa surgawi akhirnya terpelihara. Bab 1279, Dunia Heavenspan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Old Fart Dashless, anak ini sudah memegang kendali Heavenly Dao. Sampai kapan kamu berencana untuk menganga seperti kura-kura? Tiba-tiba Kunwu berkata. Ye Yuan tertegun ketika mendengar itu, agak tidak yakin apa artinya. Karena Kunwu mengatakannya padanya. Tiba-tiba, bayangan abu-abu samar muncul di depan keduanya. Itu adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Sosok lelaki tua itu sangat pingsan sampai hampir sama dengan orang yang transparan. Kamu sepotong kayu. Kamu jelas tahu bahwa aku sangat lemah sekarang, masih ingin memanggilku keluar. Dashless tersenyum ketika dia memarahi. Kunwu tersenyum dan berkata, bukannya aku ingin memanggilmu keluar, itu dia yang membutuhkan bantuanmu. Dashless berkata dengan senyum pahit, kamu, baiklah kalau begitu. Karena ini urusannya, bukan urusan lelaki tua ini untuk menolaknya. Petik 2. Sambil berbicara, Dashless dengan ringan menyapu Mu Lingsui. Gelombang kekuatan misterius langsung membungkusnya. Setelah itu, Mu Lingsui berubah menjadi busur cahaya yang mengalir, dan benar-benar memasuki gelabela Ye Yuan. Adegan ini membuat Ye Yuan melompat ketakutan. Mu Lingsui benar-benar masuk ke dalam Soul Suppressing Pearl. Senior, ini, kata Ye Yuan heran. Kunwu tersenyum dan berkata, kentut tua Dashless adalah roh artifak yang menekan jiwa. Langkah saya itu hanya bisa menjaga jejak kesadaran spiritual gadis itu agar tidak padam. Tapi itu juga tidak bisa bertahan lama. Ingin mempertahankan kekuatan hidupnya, Anda harus meminjam kekuatan Soul Suppressing Pearl. Petik 2. Kejutan Ye Yuan sama sekali tidak signifikan. Dia tidak berpikir bahwa orang tua ini sebenarnya adalah roh artifak jiwa yang menekan jiwa. Dia buru-buru membungkuk ke arah Dashless dan berkata, tolong, senior. Ye Yuan bisa merasakan bahwa kondisi Dashless tidak terlalu baik. Membawa tubuh fisik Mu Lingsui ke dalam Soul Suppressing Pearl sudah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Dashless tersenyum dan berkata, kau adalah master baru yang menekan jiwa mutiara. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Terlebih lagi, tanpamu, aku tidak akan bisa bangkit kembali juga. Hanya saja keadaan saya saat ini sangat tidak stabil. Mempertahankan kekuatan hidup gadis kecil itu masih membutuhkan suplementasi kekuatan jiwa. Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan pohon Deat Soul dan Li Gui. Mungkinkah bahwa pohon Deat Soul dan Li Gui benar-benar dimakan oleh orang tua ini di depan matanya? Gagasan ini membuat Ye Yuan ketakutan. Seseorang sekuat pohon Deat Soul benar-benar ditelan oleh jiwa penekan mutiara dengan begitu mudah. Suplementasi kekuatan jiwa yang senior bicarakan, mungkinkah melahap jiwa surgawi? Ye Yuan bertanya. Dashless tersenyum dan berkata, itu benar. Bentuk kehidupan Immortal Grove Region, kekuatan jiwa mereka terlalu lemah dan sama sekali tidak cukup untuk membiarkanku pulih. Hanya orang seperti pohon Deat Soul yang nyaris tidak bisa memuaskan makanku. Petik 2. Ye Yuan terdiam beberapa saat ketika dia mendengar. Pohon Deat Soul sudah keberadaan yang tak terkalahkan di alam surgawi. Itu sebenarnya hampir tidak bisa memuaskan makannya. Tapi memikirkan itu, Dashless hanya pulih sedikit setelah menelan pohon Deat Soul, dia juga lega. Arwah artefak dari harta roh Empyrean bukanlah apa yang bisa dia duga. Mutiara penekan jiwa adalah jenis roh-roh pertahanan empiris tipe Dewa Surgawi. Kekuatannya tak terbatas. Jika Old Fart Dashless dapat pulih ke kondisi puncaknya, bahkan jika seorang Raja Surgawi datang sendiri, mereka juga tidak akan bisa menyerang jiwa surgawi Anda. Harta roh kaisar semacam ini, bahkan di dunia Heavenspan, juga sangat langka. Petik 2. Jelas, Kunwu memegang Soul Suppressing Pearl dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Dashless berkata sambil tersenyum, dalam kondisiku saat ini, aku paling-paling hanya bisa menahan serangan jiwa surgawi dari alam Dewa Langit. Semakin kuat dan saya mungkin harus tertidur lagi. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, pohon Deat Soul itu. Pohon Deat Soul lahir di wilayah Immortal Grove, sementara aku harta roh kaisar Immortal Grove. Tidak peduli seberapa kuat dia juga tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Selain itu,
Dia dipenjara di wilayah yang dilarang oleh dewa ini oleh orang tua ini, awalnya berencana untuk melahapnya. Hasilnya adalah, saya tertidur sendiri dulu, kata Dasles. Ye Yuan mendecakkan lidahnya heran ketika dia mendengar, tidak berharap bahwa sebenarnya ada hal seperti itu. Berantakan sekian lama, pohon Death Soul ini sebenarnya hanyalah makanan yang dibawa oleh Soul Suppressing Pearl dalam pena. Tidak heran dia mengutuk kentut tua itu dengan sangat bersemangat. Ternyata itu sebenarnya Dasles. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Kun Wu dan berkata, "Senior, aku ingin tahu apa metode untuk menyelamatkan Ling Sui. Apa yang paling dikhawatirkannya saat ini adalah masih begini. Tanpa ragu, metode untuk menyelamatkan Mu Ling Sui sudah pasti ada di dunia luar. Sesuatu yang bahkan Heavenly Empyrean Immortal Grove tidak bisa capai, bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Jalan ini bahkan lebih padat ditutupi dengan duri daripada jalan pembalasannya." Kun Wu tersenyum dan berkata, "Kamu jangan cemas dulu. Karena Anda akan pergi ke dunia Heavenspan, saya akan bercerita tentang situasi dunia Heavenspan pertama. Maka Anda mempertimbangkan apakah pergi atau tidak." Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, tolong katakan." Kun Wu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Heavenspan World dan Immortal Grove Region adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ini bukan ruang tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Immortal Grove Region, tapi dunia yang ada sejak zaman dahulu. Alasan mengapa itu disebut Heavenspan World adalah bahwa ada gunung surgawi di sana yang disebut Gunung Heavenspan. Di dunia Heavenspan, yang disebut alam dewa Anda hanyalah titik awal." Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah. Arti dalam kata-kata Kun Wu adalah bahwa dia, keberadaan ini yang berdiri di puncak wilayah hutan abadi, hanya orang yang paling biasa jika dia pergi ke sana. Sama seperti seorang manusia. Tetapi menuju dunia Heavenspan, Ye Yuan masih merindukannya lebih banyak. Dia sangat ingin melihat seberapa kuat kekuatan dunia itu. Heavenspan World, Gunung Heavenspan, Senior, lalu keberadaan macam apa itu Heavenly Empyrean Immortal Grove di dunia Heavenspan? Ye Yuan bergumam. Kun Wu tersenyum dan berkata, alam dewa memiliki total 6 alam besar, yaitu, alam dewa yang mendalam, alam dewa alam, alam dewa asal, alam dewa surgawi, alam dewa surgawi, alam dewa surgawi, serta alam dewa sejati. Alam dewa sejati di atas adalah alam empir surgawi. Empyrean surgawi juga merupakan eksistensi kelas kekuatan utama di dunia Heavenspan, menjulang di atas alam dewa. Dan di atas Really Heavenly Empyrean, bahkan ada Heavenly Emperor dan Dao Ancestor, dua alam besar. Master sejati dunia Heavenspan adalah leluhur Dao. Petik 2. Ye Yuan mengambil napas dari mendengarkannya. Dia tidak berharap bahwa alam dewa sebenarnya masih memiliki begitu banyak bidang. Empyrean di matanya sudah merupakan eksistensi yang terlalu tinggi di luar jangkauan. Dia tidak menyangka bahwa di atas Empyrean surgawi, sebenarnya masih ada alam yang lebih tinggi. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kun Wu tersenyum dan berkata, "Jangan punya ide yang tidak realistis lagi. Ranah Dao Ancestor bukanlah yang dapat Anda bayangkan. Dunia Heavenspan hanya memiliki 9 leluhur Dao. Mereka semua adalah eksistensi terpenting yang memperoleh pengakuan hukum, dan mereka telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sebuah hukum yang memerintahkan pengakuan terhadap leluhur Dao, kecuali mereka mati. Jika tidak, bahkan jika bakatmu bahkan lebih menantang daripada leluhur Dao, juga tidak mungkin untuk mencapai wilayah mereka." Petik 2. Ye Yuan menarik napas dingin ketika dia mendengar itu dan berkata dengan ngeri, sebenarnya masih ada hal seperti itu. Dalam pemahaman Ye Yuan, selama bakat sudah cukup, selama usaha sudah cukup, seseorang bisa melangkah kaki di alam tertinggi suatu hari. Tetapi cara berpikirnya tampaknya tidak berhasil di dunia Heavenspan. Hanya ketika leluhur Dao meninggal hukum akan kosong. Tapi Dao leluhur adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak seluruh dunia Heavenspan. Siapa yang bisa membuat mereka jatuh? Kecuali mereka saling membunuh. Tetapi Kun Wu berkata bahwa mereka sudah ada karena dewa tahu berapa miliar tahun. Ini menunjukkan bahwa tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Karenanya, ini menjadi paradoks. Apa yang dikatakan Kun Wu benar, bahkan jika bakatmu lebih menantang dari surga, juga tidak mungkin untuk menjadi leluhur Dao. Kun Wu memandang ekspresi Ye Yuan dan tersenyum lagi ketika berkata, "Aku sudah mengatakan, ini bukan hal yang harus kamu pertimbangkan sekarang. Yang harus Anda pertimbangkan sekarang adalah bagaimana melewati aliran spasial yang bergejolak." Petik 2. Bab 1280, Air Mata Kehidupan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios.
Aliran turbulen spasial. Ye Yuan memiliki tatapan bingung, tidak yakin apa artinya. Dunia Empyrean adalah dunia kecil tertutup yang tidak sesuai dengan dunia Heavenspan. Di dunia Empyrean, bahkan jika seseorang berkultivasi ke Real God Realm, mereka juga tidak akan dapat naik ke dunia Heavenspan. Karena setiap dunia Empyrean memiliki gerbang mengunci dunia. Gerbang penguncian dunia ini memotong dunia Empyrean dan dunia Heavenspan. Di antaranya, adalah aliran turbulen spasial yang tak berujung, kata Kun Wu. Ye Yuan kaget di dalam hatinya dan berkata, lalu pembangkit tenaga Dewa Alam 100.000 tahun yang lalu, bukankah mereka semua melewati gerbang mengunci dunia, dan memasuki dunia Heavenspan? Sedikit jijik melintas di sudut mulut Kun Wu, dan dia berkata, mereka keluar melalui gerbang mengunci dunia. Adapun berapa banyak yang bisa mencapai dunia Heavenspan, tidak ada cara untuk mengetahui. Petik 2. Mata Ye Yuan menjadi cakep lebar, akhirnya mengerti arti Kun Wu. Aliran spasial yang bergolak ini terlalu menakutkan. Pembangkit tenaga Dewa Alam yang meninggalkan wilayah hutan abadi 100.000 tahun yang lalu setidaknya tidak kurang dari 100 orang. Meskipun dewa-dewa telah menurun, pasti ada surga sekilas keberadaan dewa di antara mereka. Barisan yang sangat kuat, tetapi Kun Wu menggunakan, berapa banyak, istilah kuantifikasi ini untuk menggambarkannya. Bisa dilihat berapa banyak orang yang akan mati dalam aliran spasial yang bergejolak satu. Seseorang harus tahu bahwa orang-orang pembangkit tenaga Dewa Alam adalah semua keberadaan puncak wilayah Immortal Grove. Mereka yang selamat dalam aliran spasial yang bergejolak ini sebenarnya bahkan tidak sepersepuluh. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kun Wu tahu bahwa Ye Yuan mengerti dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kamu masih ingin pergi ke dunia Heavenspan. Sedikit kekejaman melintas di pandangan Ye Yuan, dan dia berkata, bahkan jika aliran spasial yang bergejolak ini lebih menakutkan, itu juga tidak sama menakutkannya dengan kehilangan Ling Sui. Dunia Heavenspan, aku harus pergi dan berani. Senior, tolong tunjukkan jalan yang benar. Petik 2. Kun Wu tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, benar-benar orang yang tergila-gila. Tapi aliran spasial yang bergolak ini hanyalah ujian pertama yang harus Anda hadapi. Kondisi kedua adalah yang benar-benar sulit. Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, senior, tolong katakan. Kun Wu juga sungguh-sungguh ketika dia berkata, legenda mengatakan bahwa di Gunung Heavenspan, ada semacam mata air yang disebut air mata kehidupan. Dalam legenda, Thirst of Life ini mengalir turun dari puncak Gunung Heavenspan. Selama seseorang mengkonsumsi setetes, bahkan jika mereka hanya memiliki jejak kesadaran spiritual yang ada, mereka dapat hidup kembali juga. Sudah dikabarkan bahwa sangat lama, seseorang pernah menemukan air mata kehidupan ini sebelumnya. Tapi itu hanya rumor. Tidak ada yang benar-benar menemukannya sebelumnya. Setidaknya, dengan ranah Immortal Grove, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Mendengar Kun Wu berkata begitu, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Senior, bahkan jika junior ini harus menggali 3 kaki jauh ke dalam Gunung Heavenspan, aku juga harus menemukan air mata kehidupan ini. Ye Yuan berkata dengan tegas. Surga memberi hadiah bagi yang setia. Jika ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah. Dia percaya bahwa akan datang suatu hari di mana dia bisa menemukan air mata kehidupan ini. Hanya saja kata-katanya membuat Kun Wu dan Dasles tertawa pada saat bersamaan. Ye Yuan memiliki tatapan kosong, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Dasles tersenyum ringan dan berkata, nak, kau benar-benar bodoh yang tidak takut. Gunung Passage surga itu bukanlah yang bisa Anda gali sesuka Anda. Itu adalah tanah suci Dao dunia Heavenspan yang mencerahkan. Hanya ketika Anda mencapai realm Divine Lord dan membuka dunia batin, Anda bisa melangkah ke Gunung Heavenspan. Jika tidak, Anda akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh kekuatan hukum Gunung Heavenspan. Dan pembangkit tenaga Dewa Alam Surgawi hanya bisa memanjat 10 mil. Lebih jauh, hanya dengan mencapai alam Dewa Langit, seseorang dapat menginjakan kakinya di atasnya. Hal-hal yang belum melihat Grove Surgawi Empyrean abadi setidaknya di atas 10.000 mil. Bahkan jika Anda dapat berkultivasi ke alam Surgawi Empyrean, tidak tahu tahun berapa akan sudah. Petik 2. Ye Yuan menarik napas dingin ketika dia mendengar. Baru saat itulah dia mengetahui Gunung Heavenspan yang luar biasa ini. Dia masih penasaran sebelumnya, mengapa dunia di luar akan dinamai gunung. Ternyata sebenarnya inilah alasannya. Kun Wu menambahkan, saya lupa memberitahu Anda, 9 leluhur Dao yang hebat memperoleh pencerahan pada Dao di atas 1.000.000 mil di Gunung Heavenspan, dan dari sana, mendapatkan pengakuan hukum, menjadi leluhur Dao.
Banyak orang berspekulasi, jika memang ada Thirst of Life, kemungkinan besar berada di atas 1.000.000 mil. Tapi seberapa banyak jaminan yang Anda rasakan dalam berkultivasi untuk menjadi leluhur Dao? Petik 2. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, akhirnya tahu mengapa Kunwu mengatakan bahwa itu hampir mustahil. Karena ingin menjadi leluhur Dao baru, pasti ada leluhur Dao tua yang meninggal. Kesulitan ini hanya sebanding dengan naik ke surga. Ekspresi Ye Yuan langsung menjadi sangat buruk. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Kunwu mengatakan begitu banyak sama dengan membuang-buang napas. Senior, ini, mungkinkah tidak ada jalan lain? Ye Yuan berkata tanpa daya. Kunwu meliriknya dan berkata dengan anggukan, ada 2 cara lagi. Mata Ye Yuan berbinar, tidak berharap Kunwu benar-benar mengatakan 2 cara lagi tiba-tiba. Senior, tolong katakan, secercah harapan bisa dilihat di mata Ye Yuan lagi. Kunwu menghela nafas dan berkata, metode pertama adalah mengundang salah satu leluhur Dao untuk mengambil tindakan, dan minta dia membantunya mencari air mata kehidupan. Metode kedua adalah mengundang leluhur Dao untuk mengambil tindakan. Apa yang dia dapatkan adalah pengakuan hukum kehidupan. Jika dia mau mengambil tindakan, dia harus bisa menyelamatkan gadis ini. Tentu saja, ini hanya dugaan saya. Di dunia Heavenspan, orang terkuat yang bisa dilihat adalah juga Kaisar Langit. Dao leluhur sudah tidak muncul untuk kebaikan, tahu berapa tahun. Tidak ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Petik 2. Pikiran Ye Yuan berantakan. Mengucapkan kata-kata ini hampir sama dengan tidak mengatakan. Menyimpulkan ketiga metode ini hanya memiliki satu poin, yaitu bahwa ia harus membuat Dao Ancestor mengambil tindakan, atau mencapai ranah Dao Ancestor. Ini, sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Melihat wajah Ye Yuan yang linglung, Kunwu dan Dasles bertukar pandang dan juga tak berdaya. Mereka bisa melihat melalui perasaan Ye Yuan untuk Mu Lingsui. Tetapi, ingin menyelamatkan seseorang yang hanya memiliki jejak kesadaran spiritual yang tersisa, kesulitan ini terlalu besar. Menyerah. Hal ini bagimu tidak mungkin. Bahkan, menurut pendapat saya, kemungkinan Anda melewati aliran spasial yang bergolak hampir nol. Tetap di Immortal Grove Region untuk menjadi pengendalimu dengan baik. Kunwu menghela nafas dan berkata. Setelah waktu yang lama, Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, emosinya tampaknya telah jauh tenang. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kunwu dan Dasles juga mendesah lega pada saat yang sama. Jika Ye Yuan meninggal dalam aliran spasial yang bergejolak, wilayah Immortal Grove akan menjadi dunia empir tak bertuan lagi. Tak lama, itu akan benar-benar menurun dan layu. Hubungan mereka dengan Heavenly Empyrean Immortal Grove tidak dangkal, dan mereka secara alami tidak mau melihat hal semacam ini terjadi. Senior, tolong katakan padaku cara untuk melewati gerbang mengunci dunia. Ye Yuan berkata dengan tatapan tegas. Kunwu, mereka berdua, sangat terkejut. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka salah dengar. Mereka sudah menyatakan pro dan kontra dengan sangat jelas. Tapi Ye Yuan masih saja terjebak dalam hayalan. Untuk seorang gadis, mengambil jalan yang sama sekali mustahil, dan mungkin memiliki kemungkinan kehilangan nyawanya setiap saat, ini sama sekali tidak bisa dipahami. Kekuatan-kekuatan dari Heavenspan World bukanlah semut dunia empir yang cukup sombong untuk menduga. Bahkan jika Ye Yuan mengendalikan wilayah Immortal Grove, dia masih keberadaan level paling bawah di dunia Heavenspan. Bahkan jika Ye Yuan luar biasa berbakat di Immortal Grove Region, mencapai dunia Heavenspan, bahkan seekor naga pun harus menggulung juga. Kamu harus berpikir hati-hati, kata Kunwu dengan suara berat. Ekspresi Ye Yuan adalah tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Jika saya harus menjadi leluhur Dao untuk menyelamatkan Lingsui, maka saya akan menjadi ke-10 Dao leluhur dunia Heavenspan. Bab 1281, Kaisar Langit Jiu Sang. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sangat arogan, bodoh. Kunwu dan Dasles hampir mengatakannya serempak. Kata semacam ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang bodoh. Di dunia Heavenspan, pembangkit tenaga listrik yang berbakat akan membual berlebihan, mengatakan bahwa mereka dapat mencapai Heavenly Empyrean, bahkan Heavenly Emperor. Tapi, bahkan untuk Kaisar Surgawi, mereka juga tidak pernah berani untuk meniup sangkakala ini, tentang menjadi leluhur Dao. Tatapan Ye Yuan adalah perusahaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia berkata dengan ringan, orang bodoh juga baik-baik saja. Sombong liar juga bekerja. Dalam kehidupan ini, jika aku tidak bisa menyelamatkan Lingsui, aku rela tenggelam dalam kebobrokan untuk segala usia. Petik 2. Emosi Kunwu akhirnya sedikit tenang.
Dia memang diberi ketakutan oleh kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Karena di dunia Heavenspan, Dao Ancestor Ranah ini lebih seperti totem. Yang aktif di depan publik hanyalah Kaisar Langit dan Kaisar Langit. Tetapi pada saat ini, Kunwu masih merasakan tekad kuat Ye Yuan. Tekad untuk mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan kekasihnya. Lupakan saja, kamu perasaan manusia, aku tidak bisa mengerti. Karena kamu ingin mencari maut, maka aku akan memberitahumu. Kunci untuk membuka gerbang mengunci dunia adalah 4 simbol roh. Kata Kunwu dan menghela nafas. Ye Yuan tertegun. Baru pada saat itulah dia mengerti tujuan Kanwo menangkap roh harimau putih saat itu. Itu sebenarnya untuk membuka World Locking Gate. Dengan cara ini, saat itu ketika Patriark Lama Klan Naga membawa token naga suci dan meninggalkan Klan Naga, serta kepergian Longzhan, mungkin itu semua terkait dengan World Locking Gate. Hanya saja, tidak tahu apakah mereka melewati aliran spasial yang bergolak atau tidak. Terima kasih banyak atas bimbingan senior. Junior ini masih memiliki beberapa masalah untuk ditangani, dan akan mengambil cuti saya terlebih dahulu. Petik 2. Sosok Ye Yuan bergerak, kembali ke langit Klan Naga sekali lagi. Kanwo masih berada di penjara Ye Yuan. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung memaku-paku pengunci jiwa ke tubuh Kanwo. HOWWLLL. Teriakan yang terdengar seperti hantu meratap dan serigala melolong bergema di seluruh langit dan bumi, membuat semua orang merinding. Tidak tahu kemana surga mengalahkan Raja Surgawi pergi ke sebelumnya juga. Tapi suasana hatinya sepertinya jauh lebih baik. Petik 2. Roh Snow Divine King telah pergi. Mungkin surga yang melampaui Raja Surgawi benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkannya. Harap roh Raja Surgawi salju itu baik-baik saja. Petik 2. Tidak peduli apa, Kanwo itu sudah pasti mati. Sekarang, saatnya bagi dia untuk menderita murka surga yang melampaui Raja Surgawi. Petik 2. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia baru saja memakukan satu soul locking nail ke atas awan gas hitam itu. Kuku mengunci jiwa ini semuanya ditarik keluar dari tubuh Mu Lingsui. Awan gas hitam ini mirip dengan jiwa surgawi ras iblis. Hanya saja jiwa surgawi semacam ini sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun Kanwo sudah sangat lemah saat ini, kuku penguncian jiwa ini masih tidak bisa membunuh Kanwo. Namun, banyak yang membuatnya berharap dia sudah mati. Rasa sakit yang diderita Lingsui, saya harap Anda bisa menikmatinya sebentar. Ye Yuan mengambil waktu dan berkata. Ye Yuan bisa mengatur kekuatan surgawi Dao. Ingin membunuh Kanwo benar-benar terlalu mudah. Tapi bagaimana bisa membunuhnya secara langsung melampiaskan kebencian di hatinya. Saat ini, wilayah ras manusia sebenarnya sudah sepotong bumi hangus. Manusia yang mati dalam perang ini berjumlah lebih dari miliaran. Semua ini disebabkan oleh Kanwo seorang diri. Termasuk dendam membunuh ayahnya, Mu Lingsui di ambang kematian juga merupakan perbuatan baik Kanwo. Niat membunuh Ye Yuan ke arahnya praktis bisa menembus awan. Jika Kanwo memiliki 10.000 jiwa, Ye Yuan pasti akan membunuhnya 10.000 kali. Ye Yuan, bebaskan aku. Aku tidak tahan lagi. Kanwo melolong seperti babi yang disembelih dan akhirnya tidak tahan lagi, membuka mulutnya dan memohon belas kasihan Ye Yuan. Mata Ye Yuan dingin. Ke arah Kanwo, dia hanya memiliki kebencian yang mengerikan, tanpa sedikit pun belas kasihan. Rasa sakit yang kamu derita belum 1/10.000 dari Lingsui, hanya ini dan kamu sudah tidak tahan. Yakinlah, ini baru permulaan. Sebelum aku meninggalkan Immortal Grove Region, aku akan membuatmu mengalami apa yang disebut keputusasaan sejati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan sangat meneliti jalur jiwa surgawi. Mengenai metode menyiksa orang, dia bisa dikatakan memilikinya di ujung jarinya. Sekarang, dia melangkah ke alam dewa dan mengambil kendali surgawi Dao. Berurusan dengan Kanwo, dia bisa mengubah keadaan dan bermain selama beberapa tahun. Hanya saja, biasanya, menghadapi musuh, dia meremehkan untuk melakukannya, itu saja. Tapi terhadap Kanwo, itu pengecualian. Kejahatan yang dilakukan Kanwo terlalu banyak untuk dicatat. Dia harus menderita penderitaan yang tak berkesudahan dan mati. Mendengar kata-kata Ye Yuan, awan gas hitam itu mengeluarkan getaran, sangat ketakutan. Ye Yuan, aku salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Karena kamu tahu bahwa kamu salah, maka kamu harus melakukan pendamaian. Sekarang, adalah waktu di mana Anda menebus kejahatan Anda. Ye Yuan berkata dengan ringan. Kamu akan mati sangat mengerikan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menerobos ke alam dewa,
Anda dapat melewati aliran spasial yang bergejolak. Anda sendirian. Itu, tidak mungkin melewati aliran spasial yang bergejolak. Anda pasti sudah mati. Bahwa aku tidak perlu kamu khawatirkan. Sebelum itu, kamu pasti sudah mati. Petik 2. Ye Yuan dengan ringan melemparkan sebuah kalimat, tetapi berbalik dan berjalan ke tempat lain, meninggalkan Kanuo melolong sedih. Dia sudah menyiapkan berbagai cara, bergiliran satu persatu, itu akan membuat Kanuo sangat gembira sampai dia berharap dia mati. Tidak jauh dari Kanuo, seorang wanita cantik sama-sama terbelenggu di udara. Orang ini secara alami Yue Ji. Dibandingkan dengan Kanuo, perawatan Yue Ji jauh lebih baik. Itu hanya di penjara. Melihat Ye Yuan berjalan masuk, ekspresi ketakutan yang tebal terungkap di mata Yue Ji. Dia benar-benar tidak berharap bahwa pemuda ini benar-benar mewarisi dunia bobrok ini, mengambil kendali surgawi Dao. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar menerobos ke Dewa Alam, dengan mengandalkan Manik Vinsos, itu juga tidak mungkin bagi Kanuo untuk dikalahkan begitu menyeluruh. Tapi, di bawah Heavenly Dao, mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk menolak sama sekali. Hasil Kanuo, kamu melihatnya. Katakan tujuan kalian datang ke sini, aku bisa memberikan kalian kematian cepat, kata Ye Yuan dengan dingin. Di bawah cara Ye Yuan, mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Oleh karena itu, memberikan kematian Yue Ji sudah merupakan rahmat terbesar baginya. Suara Kanuo yang sangat menyedihkan masih masuk ke telinga Yue Ji berulang kali. Wajah Yue Ji berubah, jatuh diam. Ye Yuan juga tidak mendesak, diam-diam menunggu Yue Ji untuk membuka mulutnya. Dia tahu bahwa Yue Ji pasti akan menyerah. Benar saja, tak lama, Yue Ji membuka mulut. Kami di sini untuk 2 harta roh Empyrean di tanganmu. Tentu saja, kami bahkan berencana untuk mengembangkan keterampilan iblis dengan bantuan makhluk hidup di sini, dan menerobos ke alam dewa surgawi. Yue Ji berkata. Saat mengatakan ini, dia diam-diam melihat untuk menaksir Ye Yuan, takut kalau dia tiba-tiba mengamuk. Namun, Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ye Yuan sama sekali. Siapa yang mengirim kalian semua ke sini? Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Yue Ji berubah niat, dan dia berkata, itu adalah Kaisar Langit Jiu Sang. Ekspresi wajah Ye Yuan akhirnya memiliki sedikit perubahan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa di belakang Kanuo dan Yue Ji, sebenarnya adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Sebuah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, itu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak dunia Heavenspan. Awalnya, Ye Yuan masih berencana menemukan penghasut utama mereka di belakang layar. Setelah dia berkultivasi ke alam tertentu, dia kemudian akan membalas dendam. Sepertinya sekarang, dia harus memberikan pertimbangan lebih lanjut. Ada permusuhan antara hutan abadi surgawi Empyrean dan Kaisar Langit Jiu Sang. Ye Yuan bertanya lagi. Bab 1282, Semut mencoba menggulingkan pohon. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Yue Ji menganggukkan kepalanya dan berkata, Kaisar Langit Jiu Sang adalah ras iblis Kaisar Langit yang baru naik 1.000.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Empire di puncak popularitasnya bersama dengan Heavenly Empyrean Immortal Grove dan beberapa lainnya. Mereka semua memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menerobos ke alam Kaisar Langit. Dan di antara mereka, Grove Abadi Surgawi dan Kaisar Surgawi Jiu Sang telah menjadi musuh sejak lama. Setelah itu, Kaisar Langit Jiu Sang memperoleh buah Kaisar Surgawi Dao di dunia Kaisar Surgawi, dan menerobos ke alam Kaisar Langit terlebih dahulu. Petik 2. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, adalah Kaisar Langit Jiu Sang yang membunuh hutan abadi Empyrean Surga. Dan kemudian mengirim kalian semua ke sini untuk merebut harta. Petik 2. Yue Ji tertawa pahit dan berkata, di mata seorang Kaisar Surgawi, kita hanyalah semut. Kita bahkan belum mencapai alam Dewa Surgawi, jadi bagaimana kita bisa mencapai tingkat Kaisar Surgawi Jiu Sang? Heavenly Empyrean Immortal Grove juga tidak terbunuh oleh Kaisar Surgawi Jiu Sang. Kemampuannya sangat luar biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi merasa sulit untuk membunuhnya juga. Kaisar Surgawi Jiu Sang baru saja melukainya. Adapun siapa yang membunuhnya, tidak diketahui. Petik 2. Dari kata-kata Yue Ji, Ye Yuan memiliki kesan awal tentang dunia Heavenspan juga. Dunia Heavenspan juga merupakan dunia yang penuh dengan pembantaian dan perjuangan. Bahkan, itu mungkin bahkan lebih brutal daripada wilayah Immortal Grove. Ye Yuan bahkan curiga bahwa karena Heavenly Empyrean Immortal Grove terlalu terluka parah,
ia dibunuh oleh beberapa pencuri dan sejenisnya yang mengingini harta karun. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan lagi. Ye Yuan tahu sedikit tentang Heavenly Empyrean Immortal Grove dan jauh dari berbicara tentang cinta atau benci. Wilayah Immortal Grove memilih dirinya sendiri hanya semacam perlindungan naluriah terhadap Dao Surgawi itu sendiri. Ia hanya berpikir bahwa ia dapat mengambil tanggung jawab. Terus terang, itu semacam eksploitasi bersama. Sementara dia tidak gagal untuk memenuhi harapan Dao Surgawi, mencapai wilayahnya saat ini. Warisan semacam ini berbeda dari warisan Long Teng. Ye Yuan tidak memiliki kewajiban untuk pergi dan membantunya membalas dendam. Tapi Kanuo dan Yueji dikirim oleh Kaisar Langit Jiu Sang, jadi itu berbeda. Mengabaikan bahwa dia adalah Kaisar Langit Jiu Sang, bahkan jika dia adalah Dao leluhur Jiu Sang, Ye Yuan pasti akan membasmi dia juga. Hanya dengan melihatnya sekarang, harapannya sangat tipis. Ye Yuan tidak berbicara, menunggu Yueji untuk terus berbicara. Kaisar Langit Jiu Sang selalu mendambakan jiwa penekan mutiara surgawi Empyrean Immortal Grove dan ingin menjadikannya miliknya. Oleh karena itu sebabnya dia mengirim Kanuo dan aku untuk mencari wilayah Immortal Grove. Hasilnya, memang ditemukan oleh kami. Yueji berkata. Tatapan Ye Yuan menghanguskan saat dia berkata, Kaisar Surgawi Jiu Sang sudah naik ke alam Kaisar Surgawi, jadi mengapa dia masih menginginkan harta karun roh Empyrean? Yueji tersenyum pahit dan berkata, kelangkaan harta roh Kaisar Surgawi dapat digambarkan jarang terlihat. Dan Soul Suppressing Pearl bisa dikatakan kelas atas di antara masa. Justru karena Heavenly Empyrean Immortal Grove memiliki harta roh Empyrean ini, bahwa dia selalu menekan Kaisar Surgawi Jiu Sang. Hanya saja itu tidak berharap bahwa keberuntungan Kaisar Langit Jiu Sang lebih baik daripada hutan Surgawi Empyrean Immortal. Pada akhirnya, dialah yang menerobos lebih dulu. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang awal dan akhir invasi ras iblis. Kaisar Langit Jiu Sang, kan? Suatu hari, saya akan memberitahu Anda bahwa semut juga dapat menumbangkan pohon. Petik 2. Tatapan Ye Yuan tajam, mendidih dengan niat membunuh. Melihat adegan ini, Yueji tidak bisa menahan rasa kaget. Pembicaraan besar semacam ini, hanya yang ini di depannya yang berani mengatakannya. Seorang Kaisar Surgawi adalah eksistensi terkuat di dunia Heavenspan. Bahkan Kaisar Langit Jiu Sang, yang baru saja naik 1 juta tahun yang lalu, juga bukan semut dunia Empyrean yang bisa melawan. Pertempuran hebat sudah berhenti, tetapi alam surgawi masih membuat kemajuan tanpa ada tanda-tanda berhenti. Seluruh wilayah manusia sudah benar-benar hancur oleh perang ini. Pengaturan ras manusia asli sudah hancur total. Seniman bela diri manusia yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi budak iblis oleh Kanuo, dan kemudian benar-benar dilenyapkan oleh serangan Ye Yuan itu. Manusia yang tersisa kembali ke wilayah manusia lagi pasti akan mengalami periode pengocokan yang sangat lama. Namun, ini semua tidak apa yang Ye Yuan khawatirkan. Manusia khususnya mahir dalam hukum kelangsungan hidup. Begitu waktu berlalu, mereka pasti akan membuat tatanan baru. Ketika Ye Yuan kembali ke klan naga, Fang Tian memimpin semua orang. Mereka secara alami bertanya tentang situasi Mu Lingsue segera. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Lingsue baik-baik saja untuk saat ini. Hanya saja situasinya sangat buruk. Senior, saya kembali untuk memberitahu Anda semua bahwa saya akan pergi. Saudara Teng, masalah alam surgawi di masa depan akan mengganggu Anda. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang terkejut. Ekspresi Fang Tian berubah, dan dia berkata, tentu saja, apakah kamu pergi ke dunia luar? Ye Yuan mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera tersenyum dan berkata, sepertinya senior sudah menebaknya. Dunia tempat kita berada ini hanyalah sebuah dunia kecil yang dibuka oleh pusat kekuatan martial Dao, yang disebut Immortal Grove Region. Di luar, ada dunia yang lebih luas. Ingin menyelamatkan Lingsue, aku harus pergi ke sana. Petik 2. Bahkan jika Fang Tian sudah menebaknya, mendengar Ye Yuan mengatakannya, dia masih terguncang sampai ke inti. Ye Yuan, kamu sedang berada di dunia apa sekarang? Sepertinya alam dewa tidak sekuat kamu. Fang Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk mengangkat telinga mereka. Ini adalah pertanyaan yang mereka semua perhatikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya memang tahap awal Grotto Profound Deity Realm saat ini. Hanya saja situasiku agak istimewa. Jika aku benar-benar harus mengatakannya, aku hampir tidak dianggap sebagai setengah penguasa wilayah Immortal Grove. Petik 2. Semua orang menarik napas dingin.
Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Itu juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan adalah dewa sejati Immortal Growth Region. Dewa yang menjulang di atas semua makhluk. Mengingat pengalaman pertumbuhan Ye Yuan, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Lalu, apakah kita masih memiliki harapan untuk menembus ke alam dewa? Teng Yun bertanya dengan ketakutan dan kecemasan di dalam hatinya. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang paling diperhatikan semua orang. Karena Ye Yuan menerobos ke alam dewa, lalu bisakah mereka menerobos ke alam dewa atau tidak? Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membujuk Dao Surgawi dengan alkimia Dao, menyelesaikan Dao Surgawi dari alam dewa alam tahap awal Grotto yang mendalam di dalam tubuhku, mendapatkan pengakuan Heavenly Dao dari sana. Kalian tidak bisa meniru itu. Petik 2. Mendengar jawaban Ye Yuan, wajah semua orang tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Ye Yuan tersenyum dan melanjutkan, tapi semua orang yakin, ini hanya sementara. Selama aku bisa mencapai dunia luar, ketika kekuatanku meningkat di masa depan, secara alami aku akan memiliki cara untuk membuat Immortal Growth Heavenly Dao bangkit kembali. Pada saat itu, kalian semua dapat menerobos ke alam dewa. Petik 2. Satu kalimat membuat semua orang terkejut. Kecuali, ekspresi Fang Tian masih agak tidak wajar. Dia melihat nada dalam kata-kata Ye Yuan. Semua orang bubar. Hanya ada Fang Tian dan Ye Yuan yang tersisa di aula besar. Fang Tian berkata, Ye Yuan, katakan padaku dengan jujur, keberangkatan ke dunia luar ini mungkin tidak akan begitu mulus, kan? Ye Yuan tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari Fang Tian. Oleh karena itu, ia secara singkat menceritakan hal-hal dari aliran spasial yang bergejolak, termasuk teka-teki tentang hilangnya pembangkit tenaga dewa alam 100.000 tahun yang lalu. Hati Fang Tian bergetar ketika dia mendengar ini. Dia sadar betapa berbahayanya aliran spasial yang bergolak itu. Tidak mungkin. Anda pasti tidak bisa pergi. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, setidaknya ada 100 pembangkit tenaga dewa alam. Mereka menghadapi kematian tertentu ketika bersatu dan memasuki aliran spasial yang bergejolak. Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda bisa melewati aliran spasial yang bergejolak? Fang Tian berkata dengan suara serius. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Senior, pikiranku sudah bulat, jangan mendesak lagi. Ling Sui mengorbankan jiwanya untukku, bagaimana aku bisa menyaksikannya mati tanpa daya? Jangan berbicara tentang kematian yang hampir pasti, bahkan jika itu adalah kematian tertentu, aku harus berani juga. Petik 2. Melihat sikap Ye Yuan, Fang Tian tahu bahwa dia tidak bisa membujuk. Karena itu, dia menghela nafas dan berkata, kamu anak yang baik yang sangat menghargai perasaan dan ikatan. Lupakan saja, dalam perjalananmu, kamu harus hati-hati. Petik 2. Bab 1283, Memecah Segel. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Lier, maaf. Di bawah sinar bulan, Ye Yuan dan Yue Mengli berdiri berdampingan, kata-kata penuh rasa bersalah. Menurut rencana asli Ye Yuan, begitu dia bisa menerobos ke alam dewa dan mengakhiri bencana iblis, dia akan memberi Yue Mengli pernikahan yang mulia. Tapi sekarang, semuanya menjadi asap. Mu Lingsui mengorbankan jiwanya untuknya, hanya menyisakan jejak kesadaran spiritual yang tersisa. Ye Yuan benar-benar tidak dapat menikahi Lier. Dengan dua kehidupan, Ye Yuan menemukan bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan dua orang pada saat yang sama. Ye Yuan selalu berpikir bahwa dia bisa menurunkan Mu Lingsui. Tapi saat itu ketika Mu Lingsui melepaskan es siling 10.000 mil, seluruh orang Ye Yuan tampaknya disedot kosong. Hanya pada saat itu Ye Yuan menemukan bahwa semakin dia menekan mereka, semakin dalam perasaan terhadap Mu Lingsui. Jangan minta maaf. Jika benar-benar ingin mengatakannya, seharusnya aku yang mengatakannya. Jika bukan karena keegoisan saya, mungkin ketika Anda dan Penatua Sister-mu bersatu kembali, Anda pasti sudah berjalan bersama. Hal seperti itu tidak akan terjadi juga. Saya berbicara di sini, Lier tanpa sadar meneteskan air mata. Dia berduka untuk Mu Lingsui. Beberapa hari ini, Lier terus-menerus mencuci wajahnya dengan air mata. Adegan Mu Lingsui yang mengorbankan jiwa surgawi, dia melihatnya dengan jelas di dalam pagoda Fast Heaven. Pada saat itu, hatinya hancur. Dia tidak berpikir bahwa Mu Lingsui akan sangat menentukan. Hanya pada saat itu dia tahu bahwa cinta Mu Lingsui untuk Ye Yuan tidak kalah dari miliknya. Hanya kedalaman cinta yang akan memiliki kegelisahan seperti itu. Lier yakin bahwa jika itu diubah padanya, dia juga akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Tetapi tidak ada jika, yang disalib adalah Mu Lingsui. Dalam sekejap itu,
dia tiba-tiba merasa agak iri pada roh Raja Surgawi Salju. Karena kata-kata itu, Ye Yuan akan mengukirnya lebih dalam di hatinya. Ye Yuan dengan ringan menarik Li Er ke pelukannya dan berkata sambil menghela nafas, "Gadis bodoh, jangan menangis lagi. Anda mengerti hati saya, masalah Ling Sui merupakan pukulan besar bagi saya. Tetapi posisi Anda di hati saya tidak kalah dengan Ling Sui. Hanya saja kondisinya saat ini, aku benar-benar tidak bisa menipu diriku sendiri dan melayang seperti sepasang burung selamanya." Petik 2. Benar saja, kata-kata Ye Yuan membuat Li Er berhenti menangis. Dia tidak tahan untuk membuat Ye Yuan semakin kesal. "Kakak Yuan, jangan katakan lagi, saya mengerti. Pergi ke dunia Heavenspan. Anda harus menyelamatkan penatua sistermu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya wajah untuk hidup. Jika, saya benar-benar tidak akan hidup sendiri." Petik 2. Ye Yuan membantunya menghapus air mata dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mungkin. Apakah kamu tidak percaya padaku?" Petik 2. Li Er mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Yuan dan mengangguk dengan tegas. Aliran spasial yang bergolak sangat keras. Jika Ye Yuan membawa Fast Heaven Pagoda ke dalamnya, itu akan hancur berkeping-keping oleh aliran spasial yang bergejolak. Oleh karena itu, Ye Yuan hanya bisa melewati aliran spasial yang bergejolak sendirian. Ye Yuan sudah memisahkan Pagoda Fast Heaven dan Fast Heaven Stellar. Dia akan membawa prasasti langit luas dan mutiara penekan jiwa, dan melewati gerbang mengunci dunia. Kamu tetap tinggal dengan White Light dan berkultivasi dengan tenang. Datanglah hari ketika kalian menerobos ke alam dewa, itu akan menjadi titik di mana saya memiliki kesuksesan awal di dunia Heavenspan. Kata Ye Yuan. Ye Yuan saat ini dianggap setengah penguasa. Ketika budidayanya mencapai alam dewa surgawi, dao surgawi alam surgawi secara alami akan menguat kembali. Pada saat itu, seniman bela diri alam surgawi akan dapat menerobos ke alam dewa lagi. Yakinlah, Kakak Yuan, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. Kata Li Er. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kekuatanmu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Sudah tidak banyak yang bisa mengungguli Anda di alam surgawi. Saya secara alami dapat yakin. Besok, aku akan membiarkan senior Sky Distan keluar. Selama dia ada, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang dapat membalikkan surga. Ketika kekuatan saya cukup, saya akan kembali untuk melihat Anda. Petik 2. Tapi ketika Ye Yuan muncul di depan Sky Distan lagi, itu membuat Sky Distan ketakutan. Dia menggunakan ekspresi seperti dia telah melihat hantu untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan sangat terkejut, kamu benar-benar menerobos ke alam dewa. Ini tidak mungkin. Dao surgawi hilang, bagaimana Anda menembus ke alam dewa? Petik 2. Dia tidak percaya hal aneh semacam ini. Tapi aura yang kuat dari Ye Yuan, bahkan dia bergetar tanpa henti. Ini tidak bisa menipu siapapun. Ye Yuan tidak menjawab pertanyaannya tetapi berkata dengan mencibir, Sky Distan Senior telah ditekan oleh Zuo Zong selama 1.000.000 tahun, sepertinya Anda tidak ingin keluar sama sekali. Sky Distan membeku lagi dan berkata, keluar. Jangan bercanda, jangan bilang padaku bahwa kau di sini untuk membiarkanku keluar. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, begitulah adanya. Sky Distan berkata dengan kesal, berat, kamu tidak di sini untuk secara khusus mengolok-olokku setelah menerobos ke alam dewa, kan? Bahkan jika Anda menerobos ke alam dewa, Anda juga hanya tahap awal alam dewa mendalam. Bagaimana mungkin sedikit kekuatan ini bisa mengeluarkanku? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengulurkan tangannya ke arah kekosongan sedikit, seluruh Bloodline Wilderness mulai bergetar hebat. Binatang iblis dan roh obat semua dalam kegelisahan, tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan, sebuah afterimage menghancurkan belenggu ruang, melompat langsung dari kedalaman tingkat ke-7. Seorang pria kekar muncul di depan Ye Yuan. Siapa yang bisa kalau bukan Sky Distan? Hanya kejutan itu tertulis di seluruh wajah Sky Distan. Langkah kasual Ye Yuan memecahkan segel Zuo Zong. Bagaimana ini mungkin? Ternyata Ye Yuan benar-benar tidak ada di sini untuk mengejeknya, tetapi untuk benar-benar membiarkannya keluar. Selamat untuk yang mulia karena melihat cahaya hari lagi. Segel Zuo Zong yang dipatahkan oleh Ye Yuan dengan jari, Bloodline Wilderness saat ini dikonsolidasikan ke kebun obat besar oleh Ye Yuan dengan kemampuan surgawi yang besar. Ketika 3 raja besar tingkat ke-6 asli melihat Sky Distan muncul, mereka semua maju untuk memberi selamat. Sky Distan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Menatap Ye Yuan dengan lekat-lekat, dia berkata, Nak,
Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan jika Absolute Heaven bereinkarnasi, itu juga tidak mungkin untuk memecahkan segel yang Zuo Zong letakkan dengan mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, di bawah dao surgawi, untuk apa Zuo Zong? Seluruh tubuh Skyistan bergetar, menatap Ye Yuan seolah dia melihat hantu. Dia terlalu terkejut sekarang, otaknya korsleting sejenak, dan tidak kembali ke akal sehatnya. Berpikir kembali sekarang, jari Ye Yuan sebelumnya sangat dalam. Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Itu adalah aura surgawi Dao. Heavenly Dao sebenarnya digunakan oleh Ye Yuan. Skyistan langsung dilemparkan ke dalam kebingungan. Hal semacam ini tidak bisa dipahami sama sekali. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk membuatnya dalam ketegangan, dengan singkat menceritakan peristiwa yang terjadi beberapa tahun ini, termasuk masalah penyempurnaan Pilgrim Dao dan memusnahkan ras iblis. Otak Skyistan yang baru saja pulih sedikit jatuh ke hubungan pendek sekali lagi. Tiga raja besar juga sama seperti itu. Mereka bertukar pandang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mengingat ketika Ye Yuan memasuki Blue Drain Wilderness saat itu, dia hanya keberadaan semut di mata mereka. Hanya dalam waktu beberapa tahun, dia benar-benar menjadi tuan yang menjulang di atas semua kehidupan. Perasaan semacam ini benar-benar seperti bermimpi. Kamu mengatakan bahwa Heavenly Fin God Kanuo dan Yueji sudah ditekan olehmu, dan akan segera dieksekusi. Skyistan berkata. Menyebutkan Kanuo, niat membunuh di tubuh Ye Yuan tanpa sadar menyebar. Termasuk Skyistan, hati semua orang bergidik. Hanya gelombang aura yang benar-benar menakutkan. Ini adalah kekuatan pengendali. Bab 1284, Aula Penegakan Hukum. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Yang mulia, sesuai dengan instruksi Anda, semua manusia telah diusir dari wilayah iblis. Selain itu, gerbang mistik telah mengeluarkan perintah, mengumumkan pembubaran. Di aula, Cao Yunzi melaporkan kepada Ye Yuan tentang arah kemajuan umat manusia dengan sangat cermat. Umat manusia memiliki seperangkat aturan bertahan hidup sendiri. Dengan Ye Yuan mengusir mereka dari wilayah iblis, tak lama, mereka akan membentuk pengaturan baru. Kehilangan ras iblis juga sangat berat untuk melawan serangan ras iblis, dan mereka perlu beristirahat dan membangun kekuatan. Ye Yuan sudah mengeluarkan perintah tegas, dalam 100 tahun, jika ada manusia yang menyerang daerah iblis, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Meskipun dunia seniman bela diri pada awalnya adalah mangsa yang lemah dan pesta yang kuat, Ye Yuan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti dengan insiden klan tukang batu. Setelah mendengar instruksi, Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Meskipun gerbang mistik telah bubar, bencana iblis kali ini mungkin membutuhkan 1000 tahun, bahkan lebih lama, sebelum kita dapat memulihkan vitalitas. Selama periode ini, alam surgawi secara alami tidak bisa menghindari pembunuhan. Oleh karena itu, saya bersiap untuk mendirikan aula penegakan hukum, yang independen dari alam surgawi, khusus untuk menghukum orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Aula penegakan hukum ini akan dikelola oleh senior Skyistan. Operasi aula penegakan hukum akan diserahkan kepada Anda untuk bertanggung jawab saat itu. Petik 2. Cao Yunzi gemetar, tapi ekspresi ekstasi liar di wajahnya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Dia sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pentingnya balai penegakan hukum ini. Ini akan menjadi kekuatan yang kuat yang melampaui seluruh alam surgawi. Itu akan menjadi juru bicara surga yang mengalahkan surgawi. Dengan kekaguman Ye Yuan, kekuatan ini bisa dikatakan sebagai penguasa realm divine. Sementara ia akan menjadi operator pasukan ini dalam praktik. Ruang lingkup otoritasnya bisa dikatakan melampaui alam surgawi. Cao Yunzi sudah tahu bahwa kekuatan Skyistan bahkan lebih kuat dari Fang Tian. Selanjutnya, membangun aula penegakan hukum ini, roh dewa surgawi bulu mereka semua pasti akan bergabung. Ini sebenarnya hanyalah gerbang mistik yang lain. Dia memang bertaruh dengan benar saat itu. Cao Yunzi bersujud di tanah dan berkata dengan gelisah, Yunzi berterima kasih kepada Yang Mulia atas promosinya. Yunzi pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani sampai akhir hayatnya. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, setelah Anda bertanggung jawab atas operasi aula penegakan hukum secara alami karena Anda memiliki kemampuan ini. Anda orang yang pintar dan harus tahu betapa hebatnya otoritas yang telah saya berikan kepada Anda. Tapi, jika kamu berani menggunakan kekuatan untuk mencari keuntungan pribadi, manfaatkan kekuatan Law Enforcement Hall untuk melenyapkan para pembangkang dan membangun kekuatanmu sendiri, hasil Kanuo, kamu melihatnya. Petik 2.
Nada suara Ye Yuan menjadi semakin dingin. Cao Yunzi merasa seluruh langit hampir runtuh, membuatnya langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Kegembiraan liar dari sebelumnya langsung berubah menjadi tekanan seperti gunung. Saat ini, Kanuo masih meraung tanpa henti di langit. Beberapa saat yang lalu, sejumlah pikiran telah melintas di dalam hatinya. Tapi sekarang, api di hatinya membakar semua pikiran ini. Yang ini di depannya adalah Tuan Alam Surgawi. Eksistensi yang mengendalikan Heavenly Dao. Kekuatannya membuat seluruh dunia bergetar. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Yang mulia, yakinlah. Bahkan jika kamu meminjamkan Yunzi 100 bola, Yunzi juga tidak akan berani. Cao Yunzi buru-buru berkata. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, aku secara alami bisa mempercayaimu, tapi mari kita menyingkirkan ketidaknyamanan dulu. Dalam perjalanan saya ke dunia luar, pertama-tama ini adalah untuk menyelamatkan Ling Sui. Selain itu juga demi kelahiran kembali kemuliaan alam surgawi. Jika saya menemukan seseorang menikam saya dari belakang, saya akan membuatnya berharap dia mati. Dipahami. Petik 2. Ekspresi Cao Yunzi berubah ketakutan, dan dia berkata, Yunzi mengerti. Melihat penampilan Cao Yunzi, Ye Yuan tahu bahwa kata-katanya mulai berlaku. Cao Yunzi adalah orang yang pintar dan juga kandidat terbaik untuk mengelola aula penegakan hukum. Tapi dia sama sekali bukan pria yang jujur. Jika dia tidak mengetuk dan memukulnya, dia mungkin akan melakukan sesuatu di masa depan. Di belakang gerbang penguncian dunia, bahaya dari aliran spasial yang bergejolak, terlepas dari Lier, cahaya putih mereka semua, hanya Fang Tian yang tahu. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar bertemu dengan beberapa kecelakaan di dalam aliran spasial yang bergolak, Cao Yunzi benar-benar tidak akan berani mengacaukan keduanya. Cao Yunzi sangat jelas seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini. Kamu orang yang pandai, dan seharusnya bisa menebak tujuanku mendirikan aula penegakan hukum ini. Konstitusi aula penegakan hukum ini akan disusun oleh Anda. Saya hanya ingin satu poin, yaitu tidak ikut campur dalam urusan alam surgawi. Tapi juga jangan biarkan hal-hal ekstrim terjadi, mengerti? Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tujuan Ye Yuan sangat sederhana. Dia hanya ingin datang dengan kekuatan transendental untuk memahami arah perkembangan alam surgawi. Keberadaan aula penegakan hukum jauh lebih tinggi dari status kota suci. Apa yang diwakilinya adalah Ye Yuan sendiri. Ketika Ye Yuan tidak berada di alam surgawi, akan tergantung pada aula penegakan hukum untuk mengelola alam surgawi atas namanya. Ekspresi Cao Yunzi menjadi tegang, dan dia berkata, Yang Mulia yakin. Yunzi pasti akan memuaskan Yang Mulia. Petik 2. Setelah Cao Yunzi pergi, Skyidistan dan Fang Tian berjalan keluar dari balik tirai. Setelah Skyidistan diselamatkan oleh Ye Yuan, dia segera mengambil tindakan dan benar-benar memusnahkan warisan Dao Yu Soul Sect. Dengan kekuatannya, Cloudski mereka semua tidak punya ruang untuk menolak sama sekali. Ditekan selama sejuta tahun, Skyidistan akhirnya menghirup udara kotor. Tentu saja, ini semua berkat Ye Yuan. Dia awalnya tidak berencana untuk keluar. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengendalikan Heavenly Dao dan dengan mudah melepaskannya. Artinya baik-baik saja. Wortel dan tongkat, bahkan jika Anda meninggalkan alam surgawi, anak itu mungkin tidak akan berani mencari kekuatan untuk keuntungan pribadi juga, kata Skyidistan yang mengangkat jempol ke Ye Yuan. Bocah ini benar-benar aneh. Tidak hanya dia seorang jenius kultivasi, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat baik pada hati manusia. Cao Yunzi bocah itu adalah karya nyata. Mengabaikan kekuatannya yang tangguh, kelicikannya juga kelas 1. Jika Ye Yuan tidak memainkan gerakan ini, bahkan Teng Yun, beberapa dari mereka, mungkin berakhir sebagai preman bayarannya juga. Tapi tidak peduli bagaimana dia melompat, dia juga sepenuhnya terpojok oleh Ye Yuan. Fang Tian juga tertawa dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada dua cara tentang itu, dia masih takut dengan kekuatanku. Di depan kekuatan absolut, skema apapun tidak berguna. Petik 2. Fang Tian mengangguk dan berkata, itu benar. Dengan kekuatanmu saat ini, bukan urusan Cao Yunzi untuk tidak takut pedang menggantung di atas. Skyidistan berkata, Ye Yuan, kapan kamu berencana pergi? Ye Yuan berkata, setelah 3 bulan. Hanya setelah saya menyelesaikan masalah alam surgawi saya bisa pergi tanpa kekhawatiran akan kembali ke rumah. Petik 2. Sebelum pergi, hal-hal yang harus dilakukan Ye Yuan terlalu banyak. Lier, Luer, White Light, ia harus menenangkan mereka semua dengan baik. Terlepas dari ini,
Dia bahkan meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan ke alam bawah dan menjemput Ye Hang dan sisanya ke alam surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, melakukan ini hanya masalah satu pemikiran. Ye Yuan menyiapkan banyak pil obat untuk keluarga Ye Hang, cukup bagi mereka untuk dipupuk ke alam Raja Surgawi. Kepergian ke dunia Heavenspan ini, Ye Yuan tidak tahu berapa lama dia akan bepergian. Tapi Ye Yuan tahu bahwa di sana, 1.000.000 tahun hanyalah satu jentikan jari. Ye Yuan tidak berharap ketika dia kembali, orang tuanya sudah kembali dari debu ke debu. Setelah Ye Hang mereka semua kembangkan ke alam Raja Surgawi dan ditambah dengan pil obat, itu sudah cukup bagi mereka untuk hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Beberapa orang saat ini mengobrol ketika pikiran Ye Yuan tiba-tiba bergerak, alisnya menyatu. Melalui Heavenly Dao, Ye Yuan mendeteksi bahwa di suatu tempat di alam surgawi, ada gelombang-gelombang menakutkan yang mengepul ke langit. Ada apa, Ye Yuan? Melihat ekspresi Ye Yuan, Fang Tian bertanya dengan suara serius.